Pagi. Selamat Pagi, datang, Pak. selamat datang para peserta webinar. Terima kasih Anda sudah datang di dunia di pertemuan maya dan selamat bertemu Mbak Febi. Ya, Pak Tri. Ya, sehat ya, Mbak Sehat, Febi. Pak Tri. Alhamdulillah. Pak Tri sehat. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan panitia yang dimoderatori oleh Mbak Vinda Kusma Saji Datina berhasil melaksanakan webinar terkait dengan di Korea, dan terima kasih kepada para peserta yang bergabung dan punya minat besar ke Korea, dan diharapkan webinar ini semakin membantu Anda untuk semakin semangat dan berusaha untuk studi di Korea. Kami minta maaf ya karena prodi Korea beberapa anggotanya juga sibuk yang lain ya, dan hari ini saya sempatkan untuk mengikuti Anda. Mudah-mudahan hasilnya menyenangkan dan relasi kita keluar semakin banyak, begitu Mbak Vida Kusuma ya, Mbak Vida Kusma ya, bukan Kusuma ya. Dan terima kasih Mbak Febi bersedia berbagi pengalaman ya, karena Mbak Febriani Elvida Tritarani ini 2 kali mendapat beasiswa KGSP, betul ya Mbak ya? 1 kali, Pak. Nanti yang 1 saya sharing. Oh, lain ya. Iya, tidak apa-apa, tapi sama. 1 kali di S2 yang lalu ya? Iya, Pak, yang S2 waktu itu. S2. Nah, saya sampaikan dulu gambaran KGSP ke Korea, supaya nanti yang mengikuti webinar ini semakin semangat mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh Mbak Hara dan yang disampaikan oleh Mbak Febriani. KGSP itu beasiswa ke Korea yang ditanggung oleh pemerintah Korea. Di Korea ada banyak beasiswa yang dapat dipetik, tidak hanya KGSP, tetapi juga dari perguruan tinggi yang bersangkutan juga sering mengundang kita untuk dapat mendaftar ke sana. Nah, orang-orang Jogja banyak yang ke Korea, dan tidak hanya dari FIB saja, tapi juga fakultas lain juga ada mahasiswa Sana Dharma, ada mahasiswa UNJ, dan seterusnya itu banyak yang di Korea dengan beasiswa KGSP atau beasiswa yang lain. Jadi mudah-mudahan karena itu sebagai salah satu beasiswa dari pemerintah, memang biasanya ini lebih menjanjikan, karena kalau S2 itu 2 tahun, 4 semester, dan kalau S3 itu 10 semester, ya, atau 5 tahun. Nah, dan ketika ada di sana, biasanya mahasiswa ini juga dilibatkan kegiatan-kegiatan perguruan tinggi yang bersangkutan, dan kegiatan itu menghasilkan uang untuk diri mereka yang ikut studi di situ. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Mbak Vida Kusma dan teman-teman yang sudah susah payah melaksanakan webinar ini, dan terima kasih kepada Mbak Febriani yang berkenan menjadi narasumber hari ini. Sekali lagi kami minta maaf karena kami tidak dapat mendampingi Anda, dan semoga seminar ini sukses.
Terima kasih Mbak Vida dan selamat melaksanakan webinar. Semoga semuanya lancar dan menghasilkan buah yang sangat banyak. Siapa tahu setelah webinar ini nanti kita akan kebanjiran email ya, terkait dengan beasiswa ke Korea. Ya, begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri atas sambutannya, sangat berkenan sekali. Seperti yang tadi Bapak Tri sampaikan juga, mimpi di Korea Selatan itu mungkin bisa terwujud ya dengan beasiswa KGSP ini. Dan juga Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, pernah berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Mungkin saat ini berkuliah di Korea atau melanjutkan studi di Korea merupakan salah satu mimpi yang teman-teman gantungkan di bintang-bintang. Namun bagaimana cara kita untuk mengambil bintang tersebut? Bagaimana cara kita untuk bisa terbang dan mengambil bintang tersebut? Apakah kita akan kehabisan bahan bakar? Atau kita kehabisan bahan makanan, atau mungkin kita akan kehabisan semangat untuk berjuang? Apakah ada pesawat yang akan membantu kita? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh narasumber kita yang sangat berpengalaman. Beliau adalah Ibu Febriani Elvida Tritarani. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari beliau yang akan ditampilkan oleh operator. Baik, beliau adalah Ibu Febriani Elvida Tritarani atau yang sering kita panggil Bu Febi. Beliau lahir di Bandung 8 Februari 1991 dan beliau sekarang tinggal di Mertudan RT 6 RW 9 Mojong Songo Jebres Surakarta Indonesia. Beliau memiliki hobi dan ketertarikan terhadap buku, terutama dalam buku bahasa Inggris, Amerika, Korea. Beliau juga menguasai beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris, Korea, Arab, Spanyol, dan Jepang. Lalu beliau sangat menyukai traveling dan fotografi, dan juga beliau memiliki ketertarikan terhadap menulis. Lalu beliau mengenyam pendidikan di yang pertama ada Semarang 2 Surakarta Indonesia pada tahun 2003 sampai 2004, lalu beliau lanjutkan di SMP 4 Surakarta Indonesia, lalu beliau lanjut di Sekolah Menengah Atas 1 Surakarta Indonesia, lalu beliau mengambil Korean Department Faculty of Cultural Science Universitas Gadjah Mada Indonesia, lalu beliau lanjutkan untuk mengambil S2 di Seoul National University. Lalu beliau juga mengenyam pendidikan non-formal, maksud saya, di British College English Course pada tahun 2002 sampai 2006, lalu 2007 sampai 2008 di English First Surakarta Indonesia, pada tahun 2009 di Korean Hakyo Course, dan pada tahun 2013 sampai 2014 di Korean Language Course Chonnam National University, Gwangju, South Korea. Beliau memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sebagai native speaker. Beliau memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan skor TPS 786 dan juga kemampuan bahasa Korea dengan level topik 6. Beberapa pencapaiannya dilihat dari penghargaan yang dia dapatkan. Pada tahun 2011 dan 2012 menjadi second winner of Korean Speech Contest, dan pada tahun 2012 beliau menjadi partisipan of 17th World Korean Speech Contest di Jakarta. Beliau juga sangat aktif berorganisasi dimulai dari tahun 2004 sampai 2016, di mana pada tahun 2016 beliau menjadi moderator di Rumaisa Events Musim Cinta di South Korea. Beliau juga sangat aktif bekerja. Mulai dari 2011 beliau memulai kerjanya di Medical Service Interpreter South Korea Seoul Undong Voluntary Service Yogyakarta, dan juga
masih banyak lagi di bawah itu. Mungkin operator bisa ke bawah sedikit. Ya, lalu beliau aktif terus bekerja sampai tahun 2018 beliau menjadi pengajar di Bahasa dan Kebudayaan Korea Universitas Gadjah Mada. Lalu beliau juga menulis beberapa buku yang sudah dipublikasikan sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, yang mana salah satu bukunya itu beliau tuliskan untuk menjadi buku acuan mahasiswa Bahasa dan Kebudayaan Korea, yaitu adalah buku pengantar kesusastraan Korea. Lalu beliau juga menghadiri beberapa seminar yang mana beliau menjadi pembicara, yaitu ada di bawahnya ini. Ya, benar sekali. Pada tahun 2018 dan 2019 beliau menghadiri seminar dan menjadi pembicara juga ya Ibu Feby ya. Ya, dan seperti itu tadi adalah sekilas CV dari Ibu Feby. Semoga kita bisa mengenal. Dan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Feby akan disampaikan selama 75 menit dengan diselingi beberapa istirahat selama 5 menit. Dan jangan lupa untuk para peserta mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan saat sesi tanya jawab. Dan dipersilakan untuk Ibu Feby menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vinda. Vinda. Oke. Dengeran nggak suaranya? Jelas? Terdengar jelas, Bu. Kalau gini jelas nggak? Ya, sedikit kecil. Sedikit kecil, oke. Bilang dulu ya Mbak Linda ya. Mana Bu? Oke, Pak Tri. Pak Tri. Ya. Terima kasih banyak Pak Tri. Terima kasih sudah banyak. Membuka acara. Pak Tri. Loh, ada Pak Surai? Oh iya, saya dengerin kok. Oke. Selamat datang Pak Surai. Aduh, malu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selamat pagi ya, di sana masih pagi ya, menuju siang. Bagi para peserta dan juga panitia dan juga ada Bapak Ibu dosen, mungkin di sini ada Pak Surai ya. Terima kasih sudah mengundang saya, sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa sharing bersama teman-teman semua di sini. Mungkin saya boleh minta di-share PPT-nya? Jadi malu ngelihatnya CV terus. Jadi hari ini saya diminta untuk sharing tentang pengalaman menjadi mahasiswa KGSP ya, jadi penerima beasiswa KGSP. Sejujurnya, saya termasuk KGSP yang lama dan sebenarnya di sini ada duta KGSP juga, ada Pak Surai, Pak Surai. Jadi nanti mungkin kalau Pak Surai ada saya yang ada miss gitu, Pak Surai boleh menambahkan ya Pak ya. Mohon maaf kalau ini udah lama jadinya. No, silakan. It's your time. Oke. Ini saya sambil nunggu. Hari ini ceritanya mau bercerita tentang beasiswa KGSP ya, kemudian tentang secara general, kemudian untuk specially buat yang pasca sarjana ya, untuk graduate school seperti itu. Dan setelah itu nanti akan ada beberapa pengalaman ya, kayak tadi diminta untuk sharing pengalaman sekolah di Korea seperti itu, dan mungkin nanti akan lebih banyak tanya jawab. Jadi 75 menit itu sama tanya jawab atau gimana, Mbak Vinda? 75 menit itu belum sama tanya jawab kok, Bu. Oke, berarti breaknya berapa lama? Breaknya 5 menit. Berapa kali? Maksudnya berapa kali? Satu kali? Itu terserah Ibu Feby juga. Mungkin, terserah saya. Mungkin saat pergantian tema itu bisa break, Bu. Oh, oke. Siap. Oke, saya mulai aja kali ya. Jadi, langsung aja. Jadi di sini temanya meraih mimpi di Korea Selatan. Tadi mente-nya komentar caption, kalau saya boleh bilang caption. Kata-katanya dari Mbak Vinda itu so sweet banget ya. Jadi kayak yang tadi mimpi itu masih ada di atas apa gimana gitu, dan bagaimana kita cara mengambilnya seperti itu. Dan ini mungkin sangat relate ya dengan saya sendiri, kemudian dan mungkin teman-teman di sini ada yang sangat ingin pergi ke luar negeri atau
misalkan sekolah di luar negeri atau terutama di Korea, dan semoga mimpi itu akan bisa menjadi kenyataan ya. Jadi kayak yang akan tercapai dan bagaimanapun itu caranya, seperti itu dengan cara yang baik. Oke, bisa next mungkin ya. Oke. Oh, ini udah sih sebenarnya tadi. Jadi sudah di-share oleh Mbak Vinda CV saya. Nama saya Febriani Elvida Tritarani, biasa dipanggil Febi. Sekarang sebagai staf pengajar ya Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea, meskipun sedang off. Jadi sekarang saya tidak berada di Indonesia, jadi saya sekarang masih di Korea, makanya ini sudah jam 12:30 di sini. Jadi nggak apa ya. Jadi saya dulunya S1 Bahasa Korea UGM dari 2009 sampai 2013, kemudian melanjutkan di Seoul National University, jurusan Sastra Korea Modern dari tahun 14 sampai 17, dan di situ saya mendapatkan KGSP, dan KGSP-nya dimulai tahun 13 ya, 2013. Dan kemudian pada tahun ini saya mendapatkan kesempatan lagi untuk kembali ke SNU di jurusan yang sama, tetapi dengan beasiswa yang berbeda. Jadi kali ini saya tidak dengan beasiswa KGSP, tetapi dengan beasiswa dari kampus, itu SPF namanya, atau Seoul National University President Fellowship. Dan itu mungkin nanti akan saya share juga sedikit aja ya. Kalau sekarang kan kita fokusnya ke KGSP. Oke, langsung next. Karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Jadi oke, next lagi. Ini cuman, jadi ini Korea. Ada yang tahu itu tadi di mana? Di Bukchon ya, Bukchon Village. Oke, jadi mungkin tadi sempat disinggung oleh Pak Trimastoyo bahwa KGSP itu adalah beasiswa dari pemerintah Korea, dan ini mungkin teman-teman sudah pada kenal semuanya lah pastinya ya. Jadi kalau di Indonesia kita punya LPDP, kita punya beasiswa. Kalau untuk dosen itu seperti Budi gitu ya, beasiswa dari Dikti seperti itu. Kemudian kalau dari Jepang itu ada Monbugakusho, Monbugakusho ya kalau tidak salah. Kemudian dari Amerika Fulbright, Inggris Chevening, dan lain sebagainya. Kalau Chevening dia bukan dari pemerintah ya, tetapi maksudnya ada spesial gitu. Atau dari Eropa itu ada Erasmus Mundus, kalau di Korea itu punya KGSP atau Korean Government Scholarship Program. Dan sekarang sudah diganti, biasanya kalau sekarang lebih banyak dipanggil GKS atau Global Korea Scholarship kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu beasiswa yang paling bergengsi, yang paling wow gitu ya. Kalau misalkan mendapatkan beasiswa ini tuh privilege atau keuntungan yang didapatkan itu sangat banyak. Jadi mungkin teman-teman harus kayak ekstra berusaha ya untuk bisa mendapatkan ini. Jadi ada kalau misalkan untuk yang full program atau program yang full itu biasanya KGSP atau GKS ini dibagi menjadi 2 gitu ya. Seperti yang kita tahu, kalau saya biasanya memanggilnya KGSPU dan KGSPG. Kalau sekarang GKSU mungkin ya. Nanti ada website itu di paling bawah. Itu nanti adalah website yang sangat lengkap di situ, karena itu adalah website official dari KGSP, dari NIED. Jadi sebenarnya KGSP ini diberikan oleh pemerintah Korea, dan lebih tepatnya adalah dari Ministry of Education. Jadi kayak Kementerian Pendidikan ya. Jadi National Institute of International Education, atau kita biasanya bilang NIIED. Nah, itu kayak satu bagian gitu ya yang mengurusi tentang beasiswa KGSP ini. Dan kalau misalkan kita melihat secara general itu tadi dibagi 2, selain itu juga ada untuk yang exchange program atau program pertukaran pelajar seperti itu, dan itu biasanya untuk anak-anak S1, dan biasanya berkisar dari 1 semester sampai 1 tahun seperti itu ya. Ada juga untuk yang pertukaran budaya, dan itu juga saya pernah alhamdulillah tahun 2011, nanti mungkin kita bisa share di belakang ya. Kalau yang ini sekarang saya akan fokus melihat dari yang undergraduate dan yang graduate atau S1 dan S2, S3. Kalau misalkan yang U atau undergraduate itu kan biasanya untuk S1 nih. Nah, itu teman-teman yang biasanya sudah lulus SMA, kemudian biasanya udah 1 semester gitu, 1 semester di Indonesia, terus nanti biasanya daftar gitu. Kenapa? Karena kalau di Korea sendiri itu mulainya kan bulan Maret ya. Jadi kalau kita itu untuk tahun ajaran baru, semester baru untuk mahasiswa kan September ya biasanya. Jadi fall ya kalau di sini tuh. Kalau di Korea itu hanya bulan Maret untuk yang S1. Makanya jadi kayak kita harus menunggu gitu. Nggak bisa langsung lulus, misalkan lulus bulan Juni terus bisa langsung daftar
bisa langsung ke Korea bulan Septembernya itu nggak bisa. Jadi makanya pendaftarannya itu dibuka pada bulan Oktober sampai November setiap tahunnya. Dan ini setahu saya sudah ada Gyunggo atau informasi ya sudah keluar, udah dibuka pendaftarannya. Jadi sudah ada notisnya di website itu keluar tahun ini. Nah ini biasanya berlangsung selama 5 tahun. Jadi kok 5 tahun lama banget ya, berasa kayak yang padahal kita kuliah di S1 di Indonesia biasanya berapa 4 tahun ya, atau paling nggak kalau yang cepat 3,5 gitu ya. Nah itu karena kalau KGSP itu biasanya ada program bahasa 1 tahun, karena ya kita kan harus belajar di Korea gitu ya, maksudnya untuk S1 meskipun dia bukan bahasa Korea gitu, tetapi tetap saja kan dalam berkomunikasi dengan teman-teman yang native gitu ya, orang-orang Korea di sini atau dengan dosen itu kan nggak mungkin kita tanpa pendidikan bahasa Korea. Jadi mereka akan mewajibkan gitu ya pendidikan bahasa Korea selama 1 tahun untuk yang KGSP undergraduate ini. Saya kurang tahu apakah ketika misalkan nanti dia sudah mendapatkan topik level 6 terus kayak boleh nggak belajar itu nggak tahu, karena kalau di S1 itu kan harusnya masuknya Maret ya, jadi kayak yang ya udah 1 tahun itu nunggu sampai Maret berikutnya gitu. Jadi biasanya 1 tahun bahasa dulu, dan itu nanti akan diberikan kayak universitas yang lain dari yang kita daftar atau yang kita terima kayak gitu. Kemudian dimulainya bulan Maret ya, jadi setiap semester awalnya itu bulan Maret setiap tahun. Kemudian kalau yang KGSP graduate, dan ini kita lebih fokus di sini ya hari ini ya, karena mungkin kayaknya teman-teman di sini banyak kan yang sudah mahasiswa maksudnya kayak tingkat di atas tingkat 1, 2 gitu kan kayaknya ya, mungkin yang mau berminat untuk melanjutkan S2, atau mungkin ada yang sudah S2 dan pengen S3 gitu ya, jadi kayak pengen tahu tentang KGSP. Nah kalau misalkan yang KGSPG atau GKS graduate ini itu untuk beasiswa S2 dan S3 kayak gitu ya, dan itu sama seperti yang beasiswa S1, biasanya harus 1 tahun belajar bahasa dulu. Cuman kecuali kalau buat teman-teman yang sudah mendapatkan topik level 5 atau 6 itu bisa mendaftar kayak cuma 1 semester aja gitu. Jadi tidak usah 1 tahun. Kenapa? Karena S2 dan S3 biasanya dibuka tahun pembelajaran. Jadi untuk yang spring semester atau bulan Maret, kemudian yang fall semester atau bulan September. Dan kebetulan kalau saya masuknya semester ya, jadi bulan September. Nah, itu bebas. Jadi bisa untuk misalkan yang sudah punya topik level 5 dan 6 itu bolehlah saya cuman belajar setengah tahun, atau bahkan langsung mulai S2 atau S3 itu juga bisa. Jadi berkisar antara 3 tahun sampai 4 tahun. Ya, jadi kalau 3 tahun itu nggak belajar bahasa dulu kayak gitu ya. Untuk yang S3, kalau S2 biasanya mungkin 2 tahun aja kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman bisa belajar bahasa dulu atau enggak kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk KGSPG ini itu dibuka setiap bulan Februari setiap tahunnya. Jadi kayak siap-siap teman-teman yang sudah lulus, mungkin bulan-bulan ini sudah lulus dan sudah mau mempersiapkan untuk mendapatkan beasiswa untuk S2 atau S3 itu siap-siap dari sekarang ya. Jadi kayak dokumen dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu karena nanti Februari sudah mulai keluar notis dan kemudian akan dibuka selama kayak 1 bulan gitu periode pendaftarannya. Nah, kalian nanti bisa langsung cek ya di Study in Korea, karena itu akan lebih lengkap lagi. Kalau saya di sini hanya lebih kayak sharing secara general dan kayak lebih pengalaman seperti itu ya, tips dan trik kayak gitu. Oke, boleh next moderator ya siapa? Oke. Benefitnya apa sih kok disebut sebagai satu beasiswa yang sangat bergengsi gitu? Karena kalau misalkan sudah dapat KGSP itu istilahnya tuh udah nyaman sebenarnya, nggak usah mikir kayak aku hidup di Korea gimana ya gitu, enggak. Kadang kalau misalkan kayak beasiswa yang lain semisal kayak misalkan kayak cuma dapat beasiswa dari profesor atau gimana, itu kadang kayak hanya meliputi kayak di cover itu nggak terlalu banyak, misalkan kayak hanya uang saku aja atau misalkan hanya tuition fee aja gitu. Tapi kalau misalkan KGSP tuh udah kayak ya udah teman-teman tuh datang dengan membawa diri, ya nggak juga sih, mungkin kalian harus membawa uang sedikit dulu gitu untuk settlement, tapi kita lihat di sini ini adalah salah satu yang semua yang di cover ya, tiket PP kayak gitu ya. Jadi pesawat itu pulang pergi itu di cover, kemudian biaya settlement ketika teman-teman datang ke Korea untuk pertama kali itu biasanya langsung nggak langsung sih, maksudnya dalam artian pertama itu dikasih 200.000 won kayak gitu. Jadi untuk settlement gitu, misalkan buat beli barang-barang kebutuhan hidup kayak gitu ya, misalkan selimut lah gitu tuh udah cukup sekali gitu ya untuk itu kayak gitu. Kemudian sambil menunggu uang sakunya turun misalkan kan bisa untuk nyicil
kayak gitu, jajan dan lain sebagainya. Nah, kemudian biaya hidup itu udah jelas akan di-cover ya. Jadi, kalau yang saya lihat di Study in Korea di website-nya itu sampai sekarang itu untuk undergraduate itu 800.000 won. Kemudian yang graduate itu setiap bulannya 900.000 won. Oke, mungkin kalau dirupiahin sangat besar ya, karena sekarang lagi rate-nya lagi tinggi 13 kalau nggak salah. Dan itu akan sangat besar. Cuman ini standar lah, maksudnya untuk di Korea sendiri, karena sekarang saya merasakan sudah lumayan cukup naik ya barang-barang, harga barang dibandingkan tahun 2013 lalu. Cuma saya mendengar kalau KGSP itu ada tambahan, saya kurang tahu tuh, kayaknya graduate itu jadi 1 juta apa gimana, atau memang hanya 900.000, saya juga tadi ini baru saya cek di website-nya tuh masih segini kayak gitu. Nah, kemudian asuransi dapat setiap bulan, jadi kayak mereka sudah mengcover 20 ribuan kayak gitu ya. Jadi kenapa penting asuransi di Korea? Karena mungkin teman-teman kalau misalkan pas lagi sakit seperti itu ya, itu kalau nggak pakai asuransi tuh kayak kerasa gitu bayarnya karena mahal kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada asuransi tuh kita bisa minta reimburse atau kayak minta diganti gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali. Kemudian tadi yang saya bilang harus 1 tahun belajar bahasa, itu kalau ditulis di website-nya itu 800 ribuan per term. Tapi sepertinya ini maksudnya adalah ya pokoknya belajar bahasanya gratis gitu. Jadi nanti selama 1 tahun itu atau setengah tahun itu teman-teman akan mendapatkan kayak keuntungan untuk bisa belajar bahasa di institusi di kampus yang dituju kayak gitu atau kampus yang ditentukan. Kemudian tuition fee atau biaya kuliah udah jelas ya. Jadi kalau tadi sih di web itu maksimal 5 juta won. Cuman kalau setahu saya bahkan yang universitas privat atau universitas swasta pun nggak sampai 5 juta won gitu. Biasanya 1 semester itu 4,5 juta, which is mungkin ya 50 juta rupiah ya kalau misalkan kita itu. Kalau di SNU sendiri hanya 3.800.000 hanya. Boleh nggak bilang hanya. Kalau dibandingkan dengan universitas swasta itu jauh di bawah gitu ya, karena dia adalah universitas negeri. Jadi cuma 3.800.000 won. Jadi 40 jutaan lah kalau misalkan 1 semesternya gitu. Nah, kemudian ini kalau teman-teman rajin belajar nih ya, kalau misalkan suka belajar bahasa Korea dan memang sudah punya topik level 5 atau lebih, itu biasanya akan ditambah 100.000 won. Jadi setiap bulan itu tergantung universitas sih, kayak mereka memberikannya per 3 bulan atau per bulan kayak gitu. Itu nanti ditambah dengan uang saku. Jadi kalau misalkan uang saku S2-nya 900.000, nanti misalkan kita udah dapat topik 5 atau topik level 6 nih gitu. Nah, nanti dapatnya 1 juta. Itu udah lumayan banget kan, Masya Allah. Jadi kayak yang sangat cukup gitu kalau misalkan tidak terlalu boros ya, seperti itu. Kemudian tidak hanya itu, biasanya kan udah ya selesai di sini ya, maksudnya nggak apa itu kan yang penting itu ya biaya hidup, biaya kuliah, kemudian asuransi itu kan yang penting. Tapi ternyata mereka juga memberikan kita itu biaya penelitian, jadi kayak research apa namanya fund gitu ya. Jadi setiap 1 semester itu diberi seharga 210 ribuan sampai 240 ribuan. Itu ketika sudah mulai masuk ke S1, S2 atau S3 gitu. Kalau saya kurang tahu yang S1 dapat apa enggak ya. Tapi sepertinya ini dapat karena ditulisnya di sini tidak ada dipisah gitu ya. Nah, itu kenapa bedanya 210 sama 240? Kalau 210 itu yang jurusannya humanities atau yang social science. Jadi kayak yang IPS gitu loh, yang sosial gitu dapatnya 210.000. Tetapi yang 240.000 biasanya yang science, kemudian biasanya yang teknik kayak gitu tuh dapat lebih, mungkin karena kayak buku-bukunya dan kayak banyak hal-hal yang lebih mahal ya, jadi lebih banyak dia. Nah, kemudian ada biaya pencetakan tesis atau disertasi. Jadi nanti teman-teman ketika sudah lulus, kan harus nyetak tesis tuh. Nggak mungkin kan nggak nyetak, karena kan harus dikumpulin di mana, di perpus dan lain sebagainya kayak gitu. Dan nggak main-main biaya nyetak tesis tuh di Korea mahal loh. Jadi kayak yang bisa kayak minimal tuh kayak satunya tuh berapa ya, saya lupa, pokoknya sampai 300.000, 400.000 rupiahan lah gitu pokoknya. Dan itu nanti akan dikasih 500 ribuan sampai 800 ribuan. Dan itu pun kayak ya sisa dikit-dikit gitu kok dulu pengalaman saya itu. Jadi semahal itu nyetak tesis tuh kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah biaya completion. Kalau tadi kita sudah dapat settlement di awal dapat 200.000, nanti ketika teman-teman lulus akan mendapatkan 100 ribuan. Jadi kayak yang oke, gosengheso gitu. Kamu udah sampai sini nih, udah lulus nih, selamat nih, kok kasih 100.000 kayak gitulah istilahnya. Cuman terus tadi kan saya sudah menyampaikan kalau yang graduate ya, terutama ini bentar, coba next dulu teman-teman apa namanya, moderator apa sih, operator boleh next.
Nah, oke. Jadi nanti saya akan sharing yang itu nanti aja. Jadi kadang banyak yang nanya nih, asramanya gimana, Kak? Kayak gitu. Asramanya gimana bayarnya gitu. Nah, kan udah dapat biaya hidup tuh kayak udah dapat 800.000 sampai 900 ribuan gitu. Kayak kalau misalkan ditambah asrama lagi kayaknya nanti bangkrut ya pemerintah Korea. Jadi tidak termasuk ya biaya asrama itu kita bayar sendiri. Jadi maksudnya dalam artian kita harus membayar dari ya uang saku yang kita dapat itu kayak gitu. Dan memang agak susah karena kalau misalkan housing fee sendiri kan kita harus kayak kadang membayar deposito dan lain sebagainya ya. Apalagi asrama juga ada. Jadi kayak yang kita harus pintar-pintar kayak mungkin membawa uang terlebih dahulu atau misalkan kayak yang pinjam-pinjam dulu gitu misalkan yang agak susah kayak gitu ya. Jadi nanti diganti dari uang saku seperti itu. Jadi kalau biasanya teman-teman KGSP itu mau bayarnya dari uang saku ini kayak gitu untuk biaya asrama. Next. Kemudian oke. Jadi ini yang saya dapatkan dari tadi Studi in Korea. Jadi ketika teman-teman masuk ke website-nya, itu nanti langsung ada cari Global Korea Scholarship dan di situ tuh yang pertama keluar adalah ini. Ini kayak timeline gitu ya antara yang undergraduate atau S1 dan S2. Tadi yang bawah scholarship benefit ini yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi ini kayak saya memberikan bukti aja gitu. Saya nggak bikin sendiri gitu maksudnya nanti takutnya kayak yang oh enggak ini gini gitu ya. Jadi ini ada di websitenya. Kemudian next. Oke, ini langsung ke qualifications kalau nggak salah. Ya, qualification. Ini kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena ini sesuai dari yang di ini ya, yang di website ya. Jadi kayak nanti akan saya jelaskan. Jadi intinya kualifikasi untuk mendaftar KGSP ini apa sih? Yang penting kita harus bukan warga negara Korea. Orang ini kan untuk orang asing ya. Jadi kita termasuk nih ya karena kita warga negara Indonesia kayak gitu. Jadi tapi ada juga kayak orang Korea yang daftar. Itu kenapa? Karena mungkin mereka tidak mempunyai kewarganegaraan Korea, misalkan sudah kayak imigrasi ke Amerika misalkan atau kemana kayak gitu. Jadi orang tuanya sudah kayak menjadi warga negara itu gitu. Yang penting kita masuk nih di sini ya. Kemudian kita harus sehat, mentally, physically, jadi kayak secara mental dan secara fisik kita sudah harus sehat. Kemudian untuk yang undergraduate atau S1 itu di bawah 25 tahun. Jadi ketika masuk entrance pertama itu misalkan kayak yang di tahun pertama Maret gitu ya, Maret misalkan 2021 besok itu teman-teman tuh harus di bawah 25 tahun kalau untuk S1. Kemudian yang untuk S2, S3 itu harus di bawah 40 tahun kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau yang S1 itu jelas harus sudah lulus semua formal education ya, dari SD, SMP, SMA. Jadi teman-teman harus lulus SMA dulu baru bisa mendaftar, nggak boleh kalau belum lulus kayak gitu ya. Dan pada saat itu udah harus lulus setelah pada saat kalian datang di Korea gitu, the date of arrival. Kemudian GPA atau kayak IPK ya kalau kita ya. Jadi IPK-nya itu 80% di sini tuh biasanya kalau untuk yang S2 itu 3. IPK minimal adalah 3,00 yang diminta dari mereka itu. Jadi yang kira-kira sudah punya di atas 3,00 oke aman lah ya. Yang belum mungkin bisa digencarkan lagi gitu ya kalau misalkan mau mendapatkan beasiswa, karena kalau sepanjang yang pengalaman saya nilai ini adalah mendapatkan kayak poin tertinggi dari semua requirements. Jadi kayak misalkan ada topik, ada TOEFL, ada study plan dan lain sebagainya itu ya 10%, 20% gitu lah. Tapi kok nilai itu paling tinggi. Jadi penting kalau untuk mendapatkan nilai yang baik kayak gitu ya. Jadi kalau biasanya itu 80% atau 3,00. Kemudian untuk yang S2, yang mau mulai S2 itu harus sudah lulus S1 ketika the date of arrival. Jadi misalkan teman-teman akan datang di Korea tuh tanggal 27 Agustus misalkan kayak gitu. Tapi pas daftar masih sidang gitu misalkan kayak baru sidang kayak gitu. Jadi baru sidang terus akan revisi kayak gitu. Misalkan revisi 1 bulan 2 bulan kayak gitu, terus itu lulus di bulan Mei misalkan atau bulan Juni. Nah, itu masih bisa. Jadi ketika daftar belum resmi lulus dan belum punya ijazah itu nggak apa-apa, asal ada kayak surat keterangan akan lulus gitu, biasanya nanti akan dibuat seperti itu. Tapi yang penting harus sudah lulus ketika the date of arrival di Korea gitu. Kalau nggak ya nanti gimana dong ya, nggak bisa mulai S2 dong ya, kayak gitu. Kemudian ada satu syarat ya, jadi kalau misalkan teman-teman sudah pernah program, misalnya kayak S1, S2, S3 di Korea, kayak gitu nggak bisa mendaftar ini. Cuman masalahnya itu tidak berlaku bagi beberapa teman saya. Jadi teman saya juga ada yang pernah S2 di Korea sekarang dengan KGSP dan sekarang mereka sedang S3 di Korea dengan KGSP gitu. Jadi sebenarnya ini
ada yang suka bingung, ini gimana ya, aku udah pernah nih misalkan exchange di Korea, atau misalkan S1 ku dulu di Korea, gimana ya gitu. Sepertinya dicoba dulu aja kayaknya nggak apa-apa deh, karena teman-teman saya tuh beberapa itu ada yang bisa gitu, S2, S3. Entahlah S1, kalau misalkan S1-nya di Korea itu terus baru S2-nya nggak bisa atau gimana sih, kurang tahu ya. Jadi kalau yang S2 ke S3 itu mungkin apa namanya bisa kayak gitu. Mungkin dengan recommendation letter yang bagus dan lain sebagainya itu mungkin bisa kayak gitu. Oh, ini nih di bawahnya. Jadi kalau misalkan nilainya sudah bagus ya, 90% itu boleh reapply lagi kayak gitu. Jadi lewat embassy atau university track. Nanti kita lihat ya untuk yang apa sih ada embassy dan university track itu apa sih gitu ya. Itu biasanya untuk yang graduate. Oke, next. Prosedur. Oke. Jadi nanti biasanya NID akan meminta ya, jadi meminta atau mengundang kedutaan besar di negara-negara yang ditentukan atau universitas-universitas yang ditentukan gitu ya. Jadi biasanya daftar universitasnya setiap tahun tuh berbeda. Bisa bertambah atau bisa berkurang. Jadi nanti teman-teman akan saya tunjukkan kayak website-nya kayak gitu ya. Jadi ada dokumen apa aja sih di situ, dan untuk mengecek universitas mana nih yang bisa untuk didaftarkan KGSP kayak gitu. Kemudian nanti applicants atau pendaftar itu harus mengumpulkan semua dokumen, dan dokumen itu apa aja sih nanti akan ada di application guidelines. Jadi kalau misalkan saya jelaskan di sini nanti agak susah ya karena panjang gitu ya. Jadi biasanya sih application form, kemudian kayak ada surat yang apa namanya itu yang TOEFL atau topik seperti itu biasanya, recommendation letter dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dokumennya harus dikumpulkan ke kedutaan besar Korea di negara-negara kita, atau misalkan di negara-negara masing-masing, berarti kita di Indonesia ya, KBRK di Jakarta, atau kalau misalkan kita mau langsung lewat university ya kita langsung apply-nya ke university. Jadi ada dua gitu, university track sama embassy track kayak gitu. Nah, kemudian nanti antara dua itu, Korean Embassy atau yang universitas akan kayak merekomendasikan setelah screening dokumen ya, mana yang akan direkomendasikan ke NIED. Baru nanti dari NIED akan memilih final candidates atau kayak yang kandidat yang paling akhir kayak gitu. Jadi tahapannya itu ada bervariasi gitu. Kalau misalkan yang university itu biasanya 2 tahap. Kalau misalkan yang embassy itu 3 tahap kayak gitu. Kalau misalkan yang universitas itu kan berarti kita daftar ke universitasnya dulu nih. Terus habis itu nanti universitas akan merekomendasikan, oh oke, orang ini oke nih, saya akan merekomendasikan ke NIED. Nanti NIED akan memilih finalnya. Berarti kan sudah nih, selesai kan kalau yang university track. Tapi kalau yang embassy ada 3. Jadi yang pertama kita mendaftarkan di embassy, kemudian nanti dari embassy akan screening dan memilih, kemudian dikirim ke NIED, kemudian NIED akan memilih, kemudian NIED akan mengirimkan dokumen kita ke universitas yang kita pilih gitu. Jadi kalau misalkan embassy itu untuk yang S2 ya, kalau S1 ini nanti saya kurang tahu, tapi ini kita fokusnya ke graduate kan ya. Jadi kalau yang S2 itu nanti biasanya kita akan bisa memilih 3 universitas yang kita inginkan untuk didaftar nanti ketika lewat embassy atau kedutaan besar kayak gitu. Nanti baru 3 universitas itu akan memilih, nanti kalau misalkan alhamdulillah kayak yang bagus gitu ya, 3-3-nya akan menerima teman-teman, atau misalkan kalau oke yang satunya enggak deh, itu 2 bisa menerima, atau bahkan cuma 1 yang diterima juga bisa gitu, atau bahkan ada yang nggak diterima sama sekali. Karena kenapa? Karena mungkin kayak yang dia tidak sesuai dengan kayak misalkan profesornya nggak ada, atau misalkan kayak research dia tuh nggak cocok di sini, itu juga bisa kayak gitu. Cuma itu sangat jarang banget gitu. Biasanya paling nggak 1 itu udah nyantol gitu ya, kayak gitu. Kemudian nanti baru ada final result atau kayak keputusan akhirnya. Gitu, next. Oke, jadi ini cek informasi ya. Jadi kalau misalkan itu apa yang saya sebutkan di sini tadi tuh teman-teman bisa baca di Study in Korea. Kalau misalkan bingung, lupa websitenya, bisa ketik GKS Scholarship di Google, itu akan keluar di nomor 1. Tadi saya juga sempat ngecek lagi karena kan saya sudah lama ya 2013, karena memang kayak banyak peraturan yang berubah kayak gitu. Jadi teman-teman harus baca gitu ya, baca bagian notice di sini nanti ketika masuk Study in Korea itu contohnya di situ ya, ada contoh tahun ini, itu bisa nanti mungkin kalau panitia bisa nge-share linknya dan lain sebagainya bisa ya, nanti bisa cek di bagian notice, tenang saja itu pakai bahasa Inggris semua, jadi enak ya bacanya. Kalau mau pakai bahasa Korea juga boleh, tapi lebih gampang pakai bahasa Inggris ya. Jadi bagian notice nanti di situ kayak akan ada pengumuman, misalkan yang S2 berarti Februari biasanya ya, jadi nanti kayak yang
GKS Scholarship Application Open misalkan kayak gitu. Nah, nanti kalian klik dan di situ akan ada application form, kemudian ada kayak frequently asked questions atau FAQ itu ya, ada apa FAQ itu, kemudian ada application guidelines. Dan disinilah yang harus paling dibaca banyak, yang paling harus kayak dengan komkomage dengan seksama harus dibaca itu adalah yang application guidelines. Kalau nggak salah tadi saya download ada 48 halaman dalam bahasa Inggris dan ini apa namanya harus dibaca gitu. Karena kalau misalnya nggak dibaca, teman-teman akan miss gitu. Kadang di sini saya sempat menyayangkan beberapa, ada banyak ya, jadi kayak yang saya mendapatkan banyak pertanyaan dari blog, dari Instagram gitu, sebenarnya pertanyaannya itu ada semuanya di guidelines gitu, tetapi karena belum dibaca, jadi kayak mereka bertanya lagi gitu. Dan karena kita juga takut ya, takut salah, misalkan, oh, apalagi saya 2013, lulus 2017, itu banyak peraturan yang berubah gitu. Kalau misalkan saya memberitahu kan takutnya nanti yang bagian hari tahun ini salah nggak ya gitu, bener nggak ya gitu. Karena yang setahu saya, yang tahun saya mendaftar itu, jadi masih boleh ketika kita misalkan tidak lulus dalam waktu yang ditentukan. Misalkan kayak S2 itu harusnya 2 tahun. Nah itu saya harus kayak yang sedikit terlambat gitu ya, 1 tahun gitu, dan itu masih nggak apa-apa gitu. Maksudnya dalam artian masih dikasih tiket akhir gitu ya, tiket pesawat yang terakhir itu masih bisa gitu. Cuman, dan masih bisa dapat thesis completion gitu. Tapi dengar-dengar yang 2017 itu sudah harus 2 tahun. Jadi kalau misalkan 2 tahun nggak bisa lulus, tiket pesawatnya hangus kayak gitu. Jadi kayak yang banyak peraturan yang berbeda dan itu bisa dicek di application guidelines ini. Itu harus dibaca. Walaupun dalam bahasa Inggris ya, kalau misalkan bahasa Inggrisnya agak susah gitu ya nggak apa-apa pakai Google Translate. Sekarang kan di foto aja udah bisa kan kayaknya ya, apapun. Atau bisa minta tolong teman yang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian University Information, dan ini adalah list dari universitas-universitas yang dibuka untuk tahun itu. Karena bisa jadi tahun ini dia masuk ke KGSP, tahun depan dia nggak masuk gitu. Kecuali mungkin yang 10 besar ya, jadi yang biasanya 10 besar kayak Sky, dan di bawah-bawahnya itu pasti akan selalu mendapatkan KGSP ini gitu. Cuman ada mungkin kayak yang universitas-universitas kecil atau misalkan universitas yang ada di kayak kota-kota yang kecil kayak gitu, biasanya mungkin juga bisa kayak gitu. Oke, next. Oke, ini itu adalah secara general ya. Jadi saya tidak menuliskan requirements-nya apa aja karena setiap tahun berubah. Jadi nanti teman-teman bisa mengecek tadi ya di application guidelines. Kalau yang seingat saya itu ada tadi application form, kemudian surat rekomendasi. Ini surat rekomendasi itu penting biasanya dari dua dosen kita. Nanti akan saya share juga mungkin kayak bagaimana tips meminta surat rekomendasi. Kemudian apalagi kayak nilai TOEFL atau nilai IELTS atau nilai topik itu bisa ya, teman-teman punya semua di aplikasi lampirkan semua aja. Karena ada juga yang cuman TOEFL aja, ada juga yang topik aja, nggak apa-apa. Cuman nanti akan saya kasih tahu kayak bagaimana lebih baiknya itu seperti apa kayak gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman punya kayak prestasi, misalkan kayak yang tadi juara apa kayak gitu ya, yang cukup lumayan lah untuk bisa menambahkan nilai, itu bisa dilampirkan. Tapi itu tergantung dari application procedures lagi ya. Jadi nanti harus cek lagi di application guidelines kayak mereka membutuhkan apa aja. Terus kayak kita juga butuh kayak mungkin fotokopi KTP, fotokopi paspor dan lain sebagainya. Terus kayak fotokopi KK yang harus misalkan di notaris dan di legalize kayak gitu, dan itu akan ada di application guidelines. Nanti bisa ini lebih ke sistematik ya. Jadi nggak bisa kayak caranya gimana gitu, saya nggak bisa misalkan kayak yang harus notaris dan apostil dan lain sebagainya, itu biasanya tergantung dari setiap tahun lagi itu kayak gitu. Nah ini akan saya share sesuai pengalaman saya ya, jadi experience based aja. Jadi mungkin teman-teman yang kira-kira nanti mau mendaftar ke GSP lewat jalur kedutaan besar tuh mungkin akan mendapatkan kayak sedikit insight atau sedikit kayak yang jadi seperti ini gitu ya. Jadi saya mendaftar tahun 2013 tuh berapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu ya. Dan saya mendaftarkan lewat jalur kedutaan besar. Ketika itu KGSP belum sangat hits sehits sekarang, jadi kayak yang ya udah lumayan bagus, tapi masih yang Korea kayak gitu ya. Jadi masih yang nggak terlalu banyak gitu kalau nggak salah. Dan terus habis itu waktu itu di kedutaan besar sepengetahuan saya itu yang daftar masih belum banyak gitu. Jadi denger ya, kalau sekarang kayaknya udah luar biasa ya,
euforianya teman-teman Indonesia gitu ya, mahasiswa Indonesia untuk bisa belajar di luar negeri dan terutama di Korea. Dan tahun itu saya 2013 mendaftar lewat kedutaan besar, itu bulan Februari, saya masih ingat banget. Jadi saya mengisi formulir, kemudian saya memilih 3 universitas yang ada di list waktu itu ya. Waktu itu saya share aja, saya memilih Seoul National University, Korea University, sama Hanyang University. Jadi kenapa saya nggak milih Yonsei? Kayaknya terlalu maruk banget gitu ya, Sky, gitu ya. Terus Yonsei mungkin saya tidak terlalu tertarik waktu itu masuk ke Yonsei, walaupun sebenarnya ternyata mereka juga bagus Korean Modern Literaturnya. Tapi waktu itu entah kenapa saya memilih Hanyang yang ketiga kayak gitu. Kemudian saya mengirimkan formulir itu ke Kedutaan Besar Korea di Jakarta berarti ya, kalau nggak salah sekarang di Gatot Subroto kalau misalkan belum pindah, saya nggak tahu sih. Tapi di sana jadi kayak ditaruh di amplop 3 gitu ya. Jadi itu kan 3 bundle dokumen kan, karena harus dikirim ke 3 universitas. Jadi teman-teman kalau dari kedutaan besar itu biasanya harus menyiapkan 3 bundle dokumen yang sama. Kemudian ditaruh di satu amplop sendiri-sendiri, baru disatukan jadi amplop sendiri. Waktu itu saya seperti itu. Kemudian saya kirimkan ke kedutaan besar Korea. Kemudian next. Oke. Kemudian habis itu saya mendapatkan panggilan untuk interview. Jadi itu adalah tahap pertama, panggilan dari interview kedutaan besar. Kenapa? Kalau misalkan tidak dihubungi berarti lolos apa enggak? Ya kira-kira lolos apa enggak? Berarti kalau misalkan nggak dihubungi sampai Maret dan sampai akhir itu berarti sudah gagal di tahap screening kedutaan besar ya. Tapi ketika nanti teman-teman mendapatkan, oh ayo nanti kita interview kayak gitu. Kalau tahun ini seingat saya, itu sepengetahuan saya kemarin karena corona, jadi tidak ada interview dengan kedutaan besar kalau nggak salah. Kemarin saya baru ketemu dari teman-teman yang KGSP tahun ini, dan dia tidak ada interview dengan kedutaan besar, langsung interview dengan kampus ternyata. Jadi dia langsung ke kampus. Jadi tergantung kondisi ya, apalagi sekarang lagi corona. Cuman ini kondisi yang seperti itu, dan yang normalnya adalah tahap interview dengan kedutaan besar kayak gitu. Interviewnya ngapain aja gitu. Nah ini juga saya berdasarkan pengalaman saya yang tahun lalu itu ya kayak biasa 2 orang, kemudian saya secara 5 menit, 10 menit kayak gitu tanya tentang kayak kenapa pengen daftar di Korea, kemudian kenapa kamu memilih universitas ini, jurusan ini, terus planning ke depannya itu apa setelah lulus, terus kalau misalkan kamu tidak mendapatkan pekerjaan itu kamu mau ngapain kayak gitu. Jadi cerita-cerita tentang itu. Tetapi ternyata 2 tahun yang lalu ternyata ada FGD-nya kayak gitu, forum group discussion ya. Jadi kayak yang ada berapa kelompok gitu. Jadi mungkin kayak mirip kayak LPDP gitu ternyata waktu yang 2 tahun yang lalu, dan saya juga waktu itu nggak seperti itu. Jadi makanya ini tidak harus disaklekkan kayak dulu gitu ya. Jadi mungkin setiap tahun bisa berubah. Nah, kemudian nanti ketika sudah lolos, biasanya nanti akan dihubungi dari kedutaan besar. Jadi kayak kamu lolos interview, nanti dokumennya akan dikirimkan ke NID ke Korea. Nah, ini udah masuk ke tahap kedua nih. Udah kan, nanti dari NID akan memilih, dan itu biasanya nanti April kalau nggak salah. April tuh nanti dia akan merilis siapa aja yang lolos di tahap kedua. Nah, ini untuk saya masih belum aman nih, karena saya belum dapat universitas kan. Kalau teman-teman yang ikut lewat universitas sudah harus aman ini, jadi udah nyantai aja gitu sebenarnya. Tapi kalau misalkan yang saya waktu itu masih harus menunggu untuk screening universitas. Jadi nanti yang dari NID, oke nih, saya kirim ke 3 universitas yang sudah dipilih kayak gitu. Tadi saya berarti SK sama H ya, jadi SKH. Jadi di waktu itu dikirim ke SKH, kemudian mereka akan men-screening dokumen yang sudah masuk gitu. Kira-kira cocok nggak nih sama jurusan yang ada di sini? Ada nggak nih profesornya? Terus itu study plan dia bagus nggak? Terus nilai dia bagus nggak, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau sudah mendapatkan pengumuman dari 3 universitas itu, biasanya akan di emailnya itu berarti, ya kalau diterima, kalau nggak diterima saya kurang tahu, apakah di email atau nggak di email sama sekali, saya kurang tahu ya. Jadi alhamdulillah waktu itu saya dapat 3-tiganya. Jadi waktu itu yang pertama meng-email adalah Hanyang, kemudian Korea University, kemudian yang terakhir Seoul National University. Jadi waktu itu SNU itu terakhir di sebelum hari terakhir. Jadi misalkan tanggal 31 itu maksimal mereka akan memberikan email, dan itu mereka malam sebelum itu ngirim, itu saya masih ingat banget 2013, Mei kalau nggak salah. Nah, jadi kayak yang itu mereka ngirim malam-malam, terus habis itu ya udah tuh saya kayak yang bingung, 3 ini mau milih yang mana nih. Kemudian nanti akan ada kayak form gitu, mau milih yang mana gitu. Nanti akan diberikan dari NID, kemudian kita pilih, kemudian kita akan udah oke fix di situ, nanti kita akan mempersiapkan tahap berikutnya, yaitu kayak persiapan berangkat dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus habis itu biasanya banyak yang tanya nih, lah kalau university track gimana? Ya udah, berarti cuma sampai di tahap kedua aja gitu.
Nanti tahap pertamanya bukan sama kedutaan besar, tetapi dengan kampus kayak gitu. Nanti yang bikin deg-degan di tahap kedua nih kalau yang universitas track. Kalau misalkan yang embassy kan tahap ketiga yang bikin deg-degan ya. Maksudnya yang paling deg-degan nih aku beneran nggak nih gitu. Tapi kalau misalkan yang university track biasanya nanti di tahap pertama sudah langsung wawancaranya dengan universitas kayak gitu. Jadi mereka biasanya pakai Skype atau pakai Zoom sekarang ya. Kalau misalkan sekarang pakai Zoom kayak gitu. Jadi tidak ada tahap ketiga. Gitu ya. Next. Oke, sebenarnya itu udah kayak yang apa namanya, yang general dan yang harus penting ya dipengerti ya, dipahami gitu. Dan biasanya teman-teman yang menanyakan itu 75%, enggak ada yang 98,89 itu biasanya bertanya lewat kedubes sama universitas bagus yang mana kayak gitu. Di presentasi dipilihnya lebih banyak yang mana kayak gitu ya. Ini saya nggak bisa jawab ya karena saya bukan pegawai NID yang pertama, jadi saya nggak tahu kayak mereka akan memilih seperti apa gitu. Tapi menurut saya itu bagus dua-duanya gitu. Jadi kalau teman-teman mau kayak kira-kira sudah tahu mana universitas yang mau dituju, ya udah pakai universitas aja gitu. Tapi kalau misalkan masih kayaknya aku mau di sini dan di sini dan di sini dan mau coba kayak kira-kira masuk di mana gitu ya pakainya kedubes kayak gitu. Cuman nanti kalau kedubes kan bedanya kita bersaingnya dengan teman-teman yang di Indonesia ya. Jadi sudah pasti nanti kayak kuota di kedubes tuh agak lebih banyak gitu. Jadi maksudnya dalam artian karena kan kedubes akan memilih banyak orang gitu. Tapi kalau misalnya di universitas kan mungkin untuk kuota orang Indonesia yang di jurusan ini mungkin cuma seberapa kayak gitu. Jadi kekurangannya di situ. Cuman sama aja gitu. Jadi saya tidak bisa menggaranti itu apa bahasa Indonesianya, garanti kalau yang paling bagus tuh universitas apa yang kedubes tuh nggak bisa gitu. Jadi sesuai dengan hati nurani aja. Jadi kayak mantepnya di mana nih kayak gitu. Jadi insya Allah kayak sama-sama bagus kok gitu. Cuman ya tadi kalau universitas itu tahapnya cuma 2, kalau kedubes tuh masih 3 kayak gitu. Cuman bisa milih 3 kayak gitu ya. Jadi kayak banyak kelebihan dan banyak kekurangannya masing-masing kayak gitu. Langsung next. Jurusannya apa? Oke. Terus biasanya yang ditanyain tuh universitas apa yang bagus untuk saya, jurusan yang saya inginkan ada tidak ya di Korea kayak gitu. Tiba-tiba saya menjadi kayak konsultan gitu ya jadinya. Biasanya banyak yang tanya gini. Jadi mungkin teman-teman yang akan bertanya nanti semoga tidak ada yang bertanya ini ya kayak gitu karena saya sudah menjawab gitu ya. Jadi ini biasanya akan banyak ditanyakan. Jadi kalau misalkan universitas apa yang bagus untuk saya, ya saya tidak tahu teman-teman jurusannya apa dulu gitu ya. Jadi misalkan kalau mau jelas bagus semua, SNU bagus semua gitu ya, udah jelas karena dia nomor 1 kan kayak gitu. Kalau misalkan bingung ya udah cobanya Sky gitu ya. Seoul University, Korea University, Yonsei gitu. Tapi kalau misalkan kayaknya berat nih Sky gini aku nggak mau gitu. Oke, kita lihat 10 di bawah Yonsei itu di bawahnya tuh ada 10 besar kan ada 10 besar ya. Kalau misalkan yang teknik bisa masuk ke KAIS atau misalkan mau yang di Seoul tuh ada Seoul Tech atau misalkan kita mau ke Ewha University yang cewek-cewek tenang, cowok bisa kok masuk ke Ewha. Kalau untuk S2 S3 untuk mahasiswa asing boleh dari luar negeri. Jadi Ewha itu Ewha Women's University ya, cewek-cewek semua. Kemudian ada Sungkyunkwan University, itu juga bagus. Tapi kan masing-masing mungkin universitas mempunyai kayak mereka kayak keunggulan jurusannya kan beda-beda ya. Jadi teman-teman harus tahu nih jurusan saya nih di Korea ini bagusnya di mana. Itu ya harus dengan mencari informasi tentang universitas itu atau tentang kayak jurusan itu kayak gitu. Website ya, lebih tepatnya kayak website. Atau misalkan kayak teman-teman lagi main nih di Korea, misalkan udah pernah ke Korea gitu kayaknya lewat universitas mana gitu kayaknya oke gitu. Oke, cari websitenya kira-kira dia masuk nggak nih, dia punya program yang bagus nggak nih S2 S3-nya atau misalkan dimasuk nggak di list universitas yang KGSP kayak gitu. Jadi tetap harus mencari informasi dan banyak membaca itu sih. Kemudian langsung lanjut. Nah ini banyak juga ditanyakan, TOEFL harus dilampirkan nggak? Oke, sekarang saya tanya. Jadi kok TOEFL dan TOPIK itu sebenarnya optional ya? Optional, jadi kayak dia tidak wajib untuk dilampirkan ya. Jadi dia kayak mendapatkan nilai, cuman dia nilai optional atau kayak nilai pilihan ya. Kalau misalkan kalau kita di kampus itu biasanya mata kuliah wajib atau pilihan. Nah ini dia tuh pilihan sebenarnya. Cuman coba bayangkan, di antara 2.000 pendaftar, semuanya punya TOEFL nih, semuanya punya IELTS, atau bahkan cuma punya topik gitu, tapi teman-teman nggak melampirkan ini, kira-kira kalau nilainya sama dan kualitasnya sama, mereka bakal memilih yang mana? Mereka bakal memilih yang mempunyai TOEFL atau topik, ya kan? Jadi kalau bisa itu
di antara dua ini teman-teman beri apa sih kayak yang harus punya gitu. Paling nggak TOEFL, dan TOEFL itu nggak boleh TOEFL ITP ya, jadi nggak boleh yang TOEFL preparation yang murah 270.000 tuh udah nggak diterima kalau nggak salah sekarang. Jadi mereka sekarang udah langsung IBT, IELTS atau TOEIC, kalau nggak salah TOEIC tuh bisa. Jadi yang udah yang bener-bener real gitu ya. Jadi mahal sih, tapi ya itu misalkan untuk belajar di luar negeri kan ya kan banyak ya pesaingnya ya, jadi nggak mungkin dong mereka memilihnya yang ecek-ecek kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus semangat dan harus ekstra keras gitu untuk mendapatkan ini gitu, untuk sebagai nilai plus, walaupun nilai plus. Dan ini akan berguna nanti. IELTS tuh pasti kalau di Korea masih mending dia jadi optional ya. Kalau di Eropa atau di Amerika ini menjadi kayak Australia mungkin ya. Jadi itu harus nilai yang harus dilampirkan gitu. Jadi mungkin teman-teman sambil mendaftar beasiswa yang lain gitu ya, nggak cuma di Korea, ini penting gitu kalau misalkan punya IELTS. Paling nggak sekali lah 2 juta lah ya, nanti nabung-nabung dulu gitu ya. Jadi mahal kan IBT sama IELTS, kalau misalkan nggak nyampe gitu lelah juga ya. Kalau misalkan Korea tuh 6, jadi dia minimal IELTS itu 6. Kalau IBT saya kurang tahu. Jadi IELTS tuh masih mending di bawah Eropa. Jadi masih nggak apa-apa lah ya. Kemudian kalau misalkan punya sertifikat topik, boleh juga sih sebenarnya kayak, oh tapi paling nggak itu topik yang 2 gitu ya, maksudnya yang 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau misalkan 1, 2 tuh kan kayak yang ya udah itu kayak cuma bisa baca Hangul dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut saya nilai plusnya itu nanti di topik 3, 4, 5, 6. Kalau teman saya kemarin yang saya tadi cerita itu yang baru saja masuk di KGSP itu dia jurusannya bukan bahasa Korea, tetapi dia punya level 6. Jadi kayak saya, hah kamu kok bisa dapet level 6 tuh kayak amazed banget gitu. Dan dia nggak melampirkan TOEFL. Jadi dia hanya melampirkan topik, tapi topiknya udah level 6. Jadi itu kayak mungkin itu salah satu nilai plus juga gitu, apa namanya dari situ gitu ya. Karena saya pikir kalau misalkan dua-duanya tuh ada dua-duanya tuh bagus banget. Cuman kalau misalkan nggak bisa ya salah satu aja kayak gitu. Gitu ya. Kemudian next apa nih? Saya lupa. Oke. Biasanya ini yang banyak ditanyakan juga ya, bagaimana cara membuat introduction letter dan study plan yang bagus. Jadi kalau di KGSP ini enaknya tidak seperti kalau LPDP itu agak susah ya, karena harus menulis banyak esai dan lain sebagainya gitu. Dan kalau yang ke Eropa dan ke Amerika atau ke Australia itu juga kayaknya motivation letternya juga sulit gitu ya. Kalau di Korea sendiri sebenarnya juga sulit, cuman maksudnya saya lebih melihat kayak apa ya, mereka tidak punya defined yang khusus gitu, misalkan spesial harus kayak gini atau kayak gini. Misalkan kok yang ke luar negeri gitu, yang lain gitu ada kayak form khususnya gitu ya. Kalau di Korea di KGSP ini hanya ada di application form. Jadi nanti ada 2, introduction letter sama study plan. Jadi kayak introduction letter tuh kayak teman-teman tuh seperti apa sih orangnya, kemudian kayak yang kuliah di mana, terus belajar apa, terus kayak yang bercerita tentang diri teman-teman kayak gitu. Dan study plan ini adalah rencana untuk belajar di Korea gitu. Jadi misalkan nanti di Korea tuh mau belajar apa aja di jurusan ini, kemudian kayak yang rencana mau ambil apa aja, misalkan kalau sudah tahu kayak coursework atau kayak study kelas-kelas yang sudah tahu teman-teman tahu tuh biasanya bisa langsung ditulis. Dan kalau saya sendiri jujur saya tidak pintar menulis ya, maksudnya dalam artian saya selalu minder gitu dengan teman-teman yang sudah membuat kayak study plan yang sangat bagus gitu. Jadi saya tidak tahu sebenarnya bagaimana membuat yang bagus kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri itu yang penting biasanya mereka mencari kontribusi apa sih yang akan teman-teman berikan kepada negara teman-teman sekarang gitu, atau misalkan kepada Korea atau kepada masyarakat gitu setelah nanti kalian mendapatkan KGSP ini. Itu adalah nomor 1. Jadi kayak di bawah itu kayak teman-teman kayak setelah selesai itu kayak yang aku mau apa nih habis lulus. Itu biasanya nanti di introduction letter atau di study plan ya, setelah belajar tuh mau ngapain. Kemudian kayak yang unik gitu ya, pasti kayak apa sih yang mau dipelajarin itu apa sih, kenapa memilih Korea, itu juga bisa. Kemudian menarik itu pasti ya. Itu kayaknya ini sangat general ya, saya nggak tahu apa tips-tipsnya, tapi kalau saya tuh dulu tulisnya tuh introduction-nya itu sangat basic ya. Kemudian kenapa saya mau apply program ini gitu, apa yang menjadi motivasi saya gitu ya. Boleh lah menulis karena saya suka K-pop gitu ya. Cuman terus jangan terus kayak gara-gara saya suka K-pop saya suka Korea gitu, itu udah pasti akan sudah banyak yang menulis itu. Jadi ambil sesuatu yang unik dari situ gitu. Kenapa sih? Karena misalkan karena K-pop, saya suka Korea, terus apa nih yang unik yang bisa saya appeal, yang bisa saya jual gitu ya kan, kayak yang ketika kalian menulis ini tuh kayak yang oke, kamu harus milih saya gitu. Kayak gitulah istilahnya tuh. Kayak itu terus itu
apa yang saya mau belajar di sana gitu. Jadi biasanya saya belajar, misalkan kemarin saya apply untuk Korean literatur ya. Jadi misalkan di Korean literatur program itu ada apa aja, terus saya jelasin kayak gitu. Saya tuliskan apa namanya kelas-kelas yang saya mau ambil. Kemudian selain itu saya pengen research apa kayak gitu. Kemudian selain di kampus tuh saya mau belajar apa gitu di luar. Dan yang paling penting adalah what I will do after I come back gitu. Setelah saya lulus, setelah saya kembali ke Indonesia tuh saya mau apa kayak gitu. Sebenarnya ini adalah kayak mainstream ya, sesuatu yang mainstream, tetapi ketika teman-teman memberikan sesuatu yang mungkin ada sedikit yang unik gitu ya, yang menarik gitu, nanti insya Allah akan mendapatkan nilai gitu. Yang penting appealing aja sih, menjual diri. Menjual diri apa yang bisa dijual gitu ya, supaya bisa mendapatkan beasiswa ini gitu. Kemudian next. Oke. Ini juga salah satu FAQ yang banyak ditanyakan gitu ya. Kalau jurusan berbeda dengan S1, terutama untuk yang S2, S3, apakah bisa diterima? Bisa, ya, teman-teman saya juga banyak yang S1-nya beda dengan S2. Cuman, yakinkanlah gitu. Persuading itu penting ya. Jadi kenapa kamu mau mengambil jurusan yang beda gitu. Dan apa nanti kontribusinya tuh apa gitu, kamu mau ngapain habis ini, nah itu harus penting banget, harus kayak jelas gitu ya alasannya, kemudian harus jelas research plan-nya, dan kontribusi apa yang akan diberikan setelah lulus kayak gitu. Karena kalau cuma kayak yang ya pengen aja gitu kan nggak mungkin ya, kayak yang oh ini sangat menarik, tapi kenapa menarik gitu, ceritakan kayak gitu. Lanjut. Oke, ini interview ketika kemarin pas di Kedubes, tadi kalau saya sih one by one ya, tadi study plan, reason to choose Korea, terus future plan saya apa, waktu itu saya bilang aja, saya mau ngajar di Indonesia, kemudian terus mereka bertanya gitu, kalau misalkan kamu nggak bisa ngajar di Indonesia gimana gitu, misalkan nggak keterima nih jadi dosen, ya udah saya belajar, misalkan kayak saya bekerja di kayak bagian Korea aja gitu kan, banyak gitu, misalkan perusahaan Korea, atau misalkan kayak yang, translator, interpreter, dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi, kalian harus punya kayak backup plan gitu ya. Jadi kalau misalnya kira-kira ditanyain seperti itu gimana. Kemudian kalau yang kemarin yang saya dengar itu FGD-nya tuh hal yang berbau Korea ya, jadi informasi umum dan terkini gitu. Jadi mungkin bisa sambil baca-baca juga gitu ya. Jadi kalau mau baca-baca gitu biasanya bisa ya di internet, banyak ya di Yonhap News atau di kayak Korean Herald dan lain sebagainya yang bisa cek kayak tentang Korea. Banyak baca sih tentang Korea kayak gitu. Lanjut. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya tulis di blog saya. Jadi kayak berdasarkan tadi sesuai dengan apa yang saya sebutkan itu, teman-teman bisa cari nanti mungkin. Ini nggak promosi sih, cuman ini lebih jelas ya tulisannya. Jadi lebih kayak tertata gitu. febyelvida.wordpress itu ada 2 part, KGSP part 1 dan part 2. Kalau part 1 itu yang tentang general tadi saya jelaskan, itu dia dapetin apa, terus kayak gimana, dan kalau yang kedua itu lebih ke experience based dan tips trik sih. Saya menuliskan juga tips trik di sini kayak gitu, bagaimana mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Next. Ada nggak tips? Oke, ini sih. Ini salah satu tips dan trik saya ya buat maksudnya teman-teman yang mau belajar bahasa mau kayak kuliah di Korea, kuliah di luar negeri, nggak cuma di Korea sih sebenarnya, jadi bisa dimanapun. Yang penting adalah pastikan teman-teman tuh benar, ini cuman pengen aja, terutama ke Korea ya, pengen ke Korea gara-gara kebanyakan nonton drama, kebanyakan dengerin K-pop, pengen ketemu bias dan idolnya, cuman karena itu, atau beneran teman-teman mau belajar dan mau kayak nanti kerja habis lulus S2, S3 atau misalkan habis lulus S1 gitu di Korea tuh kamu mau apa gitu. Karena kalau misalkan cuman pengen ngelihat Korea aja, itu nanti takutnya kaget gitu ya. Jadi pendidikan di Korea kan nggak sama ya dengan Indonesia, bagaimana kayak struggling dan lain sebagainya, apalagi di negara lain gitu ya. Jadi saya harus ini saya belak-belakan aja ya, teman-teman mau ke Korea ini kenapa nih gitu, mau belajar beneran atau cuma mau main-main aja. Nah itu harus ditekankan kepada diri sendiri, ditanyain lagi, aku beneran mau ke Korea ini ngapain nih gitu, kayak cuma mau aku mau ke konser biar murah, belum ada konser lagian lagi corona ya kan, nggak ada konser ya kan, kayak gitu. Aku cuma mau lihat ke film location syutingnya misalkan Goblin gitu. Ya udah nanti aja kalau misalkan kalau mau liburan aja misalkan kayak gitu ya. Karena belajar itu di Korea apalagi ya gitulah, maksudnya dalam artian kalau kita tidak siap mental dan tidak siap fisik ya, itu agak sulit kalau cuman niatnya itu cuman itu tadi gitu. Nah, makanya kita harus tahu niat habis lulus tuh apa kayak gitu. Mau kerja atau kayak kontribusi teman-teman tuh apa nanti kelak gitu ya. Kemudian pastikan jurusan itu sesuai dengan passion kita. Kalau misalkan
kira-kira kita misalkan S1-nya ini, terus S2-nya mau ganti, kayaknya nggak seru S1 ini. Oke, ya udah sesuai nggak dengan passion kita, kayak gitu. Nanti akan memberikan kontribusi yang jelas nggak, kayak gitu nanti. Jadi kalau misalnya itu tidak sesuai dengan passion kita, nanti akan berat dalam menjalaninya, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan belajar di bahasa Korea, di Korea ya terutama, buat teman-teman yang tidak basic bahasa Korea, itu harus pastikan apakah jurusan itu memiliki bahasa pengantar Inggris atau full dalam bahasa Korea gitu ya. Karena bagi teman-teman jurusan bahasa Korea dengan topik level 4 atau 5 atau 6 itu bahkan itu pun masih sangat susah untuk mengikuti pembelajaran di Korea dengan bahasa Korea gitu ya. Jadi apalagi kalau misalkan saya berbicara dari pengalaman sendiri ya. Jadi kadang ada yang, Kak, saya cuma mau ini, tapi ternyata saya lihat di sini tuh ya udah kayaknya bagus gitu. Kayaknya bagus aja, kayaknya cocok, tapi nanti dijalaninya gampang nggak? Dijalaninya enak nggak kayak gitu? Kalau misalkan teman-teman yang bukan basic bahasa Korea, kalau bisa pakai yang bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Maksudnya dalam artian pengantarnya bahasa Inggris atau misalkan ada kelas-kelas bahasa Inggris gitu. Kalau misalkan tidak basic, tapi kalau misalkan basic Korea, oke nggak apa-apa. Kita masuk full dalam bahasa Korea juga nggak apa-apa gitu. Cuman ya harus siap itu tadi kayak bagaimana kita harus kayak drilling diri sendiri ya, kayak Hulion kita kayak yang melatih diri sendiri gitu, karena walaupun sudah belajar bahasa Korea selama 1 tahun itu masih tidak cukup untuk bisa kayak langsung bisa semua 100% gitu, enggak. Jadi perlu ada waktu untuk bisa terbiasa seperti itu. Kemudian yang ketiga itu masih sesuai dengan jurusan, jadi banyak mencari informasi. Ini harus rajin membaca. Yang paling penting adalah membaca informasi. Jangan cuma maunya nanya terus gitu ya. Jadi nanya tapi belum baca itu kayak nanti jadinya bingung gitu. Jadi kalian harus baca dulu informasi yang dari yang official dulu, baru ketika bingung itu baru bisa mencari informasi dari kayak yang sekunder gitu, misalkan dari blog atau dari kayak vlog kan banyak ya sekarang, saya lihat di YouTube kan sudah banyak yang membuat vlog tentang kayak belajar di Korea dan lain sebagainya. Nah itu harus banyak mencari informasi gitu. Kemudian terakhir, cari universitas yang tepat gitu ya. Jadi kalau misalkan cuman kayak mau bangga-banggaan aja, oke aku mau masuk Sky biar kayak di Sky Castle gitu. Enggak, maksudnya kayak dalam artian biar namaku bagus lah ya lulusan ini misalkan kayak gitu ya, lihat dulu niatnya gitu. Nanti kalau misalkan ternyata nyampe situ ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, jadi itu harus kita lihat dulu universitas ini tepat nggak sesuai dengan passion itu tadi, dan bagaimana dengan cara kayak review-reviewnya gitu, bisa juga cari review gitu ya nanti mungkin dari blog dan lain sebagainya. Testimoni kayak tentang universitas itu. Kemudian next. Nah, ini tips trik ya, jelas mencari membaca informasi di internet mengenai beasiswa, kemudian membuka website resmi. Tadi Study in Korea itu sudah resmi banget dari GKS ya, jadi jangan membuka yang lain gitu, karena kalau untuk yang dari embassy itu biasanya nanti dari Study in Korea akan membuka, kalau udah dibuka berarti kita harus bisa membuka dari website KBRK di Indonesia ya. Jadi apa namanya, kalau dia sudah keluar di Study in Korea berarti yang di website Kedubes sudah keluar. Nah, itu bisa kalau misalkan mau lewat yang Kedubes Track itu bisa mencari website resmi. Pokoknya yang resmi ya, jangan kalau misalkan yang kira-kira teman-teman nggak tahu ya harus lebih banyak cari Puji kayak informasi tentang website itu. Tapi yang kalau saya sih rekomendasinya yang resmi aja lah ya. Kemudian, nah ini persiapkan dokumen jauh-jauh hari. Ini dulu tips ini udah saya dapatkan juga. Jadi sebelum saya lulus S1 tuh saya udah pengen banget ke Korea. Jadi kayak yang banyak mencari informasi gitu. Jadi banyak ikut kayak exhibition gitu ya, education exhibition. Kalau di Jogja kan banyak ya, waktu di kayak Hotel Phoenix itu kan banyak ya kayak pameran pendidikan. Nah itu biasanya mereka punya kayak gini webinar, tapi seminar offline ya berarti waktu itu. Dan itu adalah salah satu dari award dari Shifting kalau nggak salah waktu itu. Jadi beliau itu mendapatkan beasiswa dari Inggris, dan itu beliau bilang seperti ini. Jadi kalian harus set timeline gitu ya. Dan saya merasa ini bagus banget gitu. Persiapkan dokumen jauh-jauh hari. Nggak bisa kalau misalkan daftar beasiswa S2 itu cuma dalam 1 bulan gitu. Kenapa? Karena mungkin siapa tahu belum dapat IELTS ya kan. Apalagi yang misalkan belum punya topik gitu. Apalagi sekarang di Indonesia topik belum dilaksanakan. Nah itu mau gimana kayak gitu ya. Jadi jadi teman-teman kalau misalkan mau S2 berarti besok kan Februari dibuka. Nah, itu tarik mundur. Januari saya harus ngapain, Desember saya harus ngapain, November saya harus ngapain, September
harus ngapain dan lain sebagainya. Dan besok nih saya harus ngapain nih gitu. Cari informasi. Oke, tahun apa bulan-bulan ini saya mau cari informasi. Dicatat tuh kalau misalkan emang rajin banget tuh cuman bisa kan ya dicatat kayak gitu. Nah, itu nanti bagaimana itu seperti itu. Atau misalkan saya mau belajar TOEFL dulu, terus nanti besok saya mau tes TOEFL. Karena kan kalau TOEFL apa IELTS 2 tahun ya. Jadi masih bisa untuk dipakai kayak gitu. Kayak gitu guys. Guys, kayak gitu teman-teman. Itu tips dari saya sih. Terus next. Nah, kemudian jangan terburu-buru dalam mempersiapkan. Itu tadi, timeline itu penting. Karena banyak sih yang terburu-buru, terus habis itu kayak yang minta surat rekomendasi pun tuh yang jadi terburu-buru gitu. Jadi mungkin kayak memburu-buru dosennya dan lain sebagainya. Ini kayaknya curhat ya. Terus habis itu, oke, saya langsung tips aja kali ya mencari surat rekomendasi dari dosen. Bukan tips sih, ini lebih ke pesan ya. Jadi kayak saya harus kayak menekankan gitu ya. Jadi mungkin kalau surat rekomendasi itu bagaimana sih caranya? Itu teman-teman harus menjelaskannya itu dengan jelas gitu. Jadi misalkan, Pak, Bu, saya mau minta surat rekomendasi dong gitu buat ke GSP kayak gitu doang kan kita bingung ya. Misalnya yang menulis juga mau bingung, saya mau nulis rekomendasi apa buat kamu kayak gitu ya. Jadi kayak teman-teman harus tahu misalkan dengan meng-email atau kayak bagusnya sih di email ya. Jadi kalau misalkan saya lebih suka ke dosen itu walaupun sekarang kita berkomunikasi dengan WhatsApp tapi lebih resmi itu dengan email. Jadi email dulu kemudian kalau misalkan kira-kira belum dibalas baru misalkan di WhatsApp kayak gitu. Jadi biasanya di email kemudian saya mau mendaftar apa, di mana, kemudian kapan. Terus saya pengen mendaftar ini tuh kenapa? Karena saya tuh orangnya seperti ini dan lain sebagainya. Kayak teman-teman tuh kayak menjelaskan diri sendiri gitu loh. Jadi kayak alasan untuk mendaftar ini tuh kenapa? Tuh saya ingin salah satunya adalah harus kayak ada surat rekomendasi ini dan saya ingin meminta dari Bapak Ibu misalkan kayak gitu dan biasanya nanti akan dari email tuh kayak mereka Bapak Ibu dosen akan oh ya oke, misalkan akan saya tuliskan langsung misalkan bisa gitu atau kayak misalkan oke saya minta CV-mu misalkan kayak gitu kan harus ditulis dengan tahu orangnya kan nggak mungkin nggak tahu nggak bisa nulis dong kayak gitu walaupun ada juga kadang yang suka menyuruh nulis sendiri gitu ya kadang juga bisa nggak apa-apa sih cuman yang penting bagaimana cara meminta itu harus dengan sopan, kemudian kalau bisa lewat email dulu, kemudian misalkan dari WhatsApp kayak yang, misalkan belum dibalas gitu, saya sudah meng-email bagaimana gitu, apakah bisa atau gimana lah gitu ya. Terus nanti pokoknya dengan sopan lah itu yang penting dan jangan malam-malam kalau ngirim. Ini lebih curhat ya kayaknya. Curhat jadi buat teman-teman mahasiswa di sini yang mungkin tertohok, semoga nggak tertohok ya. Oke, terus habis itu yang ke berapa ini? Keempat sama kelima. Jangan takut mencoba kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sudah takut duluan gitu, kenapa? Ya gimana akan maju gitu ya? Gimana akan mendapatkan beasiswa gitu? Kalau misalkan oh takut gitu ke GSP susah nih, banyak saingannya sih gitu. Ya tapi kan kita nggak tahu. Rezeki kan bukan kita yang menentukan ya. Kalau misalkan kita, yang penting itu adalah apa? Ikhtiar ya, atau kayak usaha kita dalam mencoba. Kalau memang kita memang berniat untuk mengambil rezeki itu dari situ gitu ya, udah kenapa nggak dicoba aja. Kalau belum beruntung ya berarti memang belum rezeki gitu. Dan kalau memang masih mau dicoba ya dicoba aja terus kayak gitu. Yang penting adalah mencoba, berusaha, kemudian yang terakhir jangan berhenti berdoa gitu. Kalau memang sudah usaha semaksimal mungkin kan itu sudah dihitung ya, misalnya kayak dalam artian oh ya itu sudah poin plus gitu dan yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa kalau misalkan memang itu yang terbaik ya insya Allah akan datang kayak gitu. Kalau misalkan belum ya nanti dicoba lagi. Jadi kalau saya melihat banyak kayak cerita-cerita dari teman-teman atau orang-orang yang lain tuh banyak yang sampai ditolak berkali-kali gitu ya. Ada teman saya yang 3 kali baru dapat KGSP atau misalkan ada yang dia ternyata nggak dapat KGSP tapi dapatnya misalkan yang lebih bagus misalkan kayak gitu. Yang penting apa? Mencoba. Mencoba itu adalah sesuatu yang tidak nothing tulus gitu ya. Maksudnya kita mencoba ya nggak rugi-rugi banget gitu walaupun ya rugi ngeprint mungkin tapi ya kalau misalnya kita dapat beasiswanya kan kita akan mendapatkan yang lebih kayak gitu. Oke, next apa ya habis ini? Oh, oke. Ini mau break dulu atau mau langsung aja? Saya berapa menit lagi? Terserah Ibu Feby juga sih Bu, kalau misalnya Ibu Feby mau. Ya Terserah. mau minum-minum dulu. Berapa menit lagi? Sekarang udah berapa menit ya tadi? Masih tadi mulai jam berapa ya? Saya juga bilang. Tadi mulai sekitar jam 10.15-an Bu. 10.15. Oh ini udah mau break dulu atau mau langsung? Saya sih nggak apa-apa langsung. Langsung saja Kak, Bu. Oke, langsung aja deh. Langsung aja nggak apa-apa panitia, langsung aja ya. Mungkin biar nanti langsung tanya jawab. My own experience ya. Jadi ini
nggak apa-apa ya, narsis sedikit. Malu sih. Tapi ya itu, waktu itu S2 ya, waktu zaman lulus S2 di SNU itu adalah salah satu, itu bukan salah satu ya, itu adalah gerbangnya SNU itu ya, bentuknya sya. Kalau kalau yang belum bisa baca Hangul mungkin itu merasanya adalah kunci gitu ya, gantungan kunci. Ya benar sih, kayak kunci gitu. Tapi itu adalah sya ya, jadi S Soul gitu. Saya nggak tahu sya-nya kenapa. Jadi biasanya kita kalau ngomong tuh Soul Day gitu atau Syade biasanya, Syade kayak gitu. Jadi ini trademarknya teman-teman yang sudah lulus biasanya fotonya di depan sini, dan waktu itu 2017 saya KGSP berarti berapa? Harusnya 3 tahun selesai, ternyata qadarullah takdirnya Allah berkata lain, jadi saya harus 1 tahun lebih lama ya dibandingkan waktu yang harusnya selesai gitu. Jadi 1 tahun saya harus menuliskan tesis lebih lama gitu, karena memang sudah ya susah sih ya kalau misalkan, karena saya jurusannya juga agak sulit dan menulis tesis pakai bahasa Korea juga nggak gampang ya. Jadi ya gitu, itu waktu itu 1 tahun. Nah itu ada profesor saya di sebelah itu, profesor S2, sekarang juga sama beliau insya Allah. Jadi di SNU, habis ini apa? Next dong, malu saya. Next fotonya apa? Next. Error. Error. Jadi waktu itu kenapa sih saya milih SNU gitu? Awalnya saya tuh pengennya ke Korea University karena kayaknya keren gitu ya, Korea warnanya merah gitu ya, terus kayak yang lebih open kepada mahasiswa asing gitu, kayaknya saya tuh merasanya ketika melihat di websitenya gitu. Tapi waktu itu saya milihnya sastra klasik Korea waktu itu, saya masih ingat banget. Jadi diterima, cuman terus kayaknya saya merasakan kayak, oh alhamdulillah milihnya SNU gitu ya, karena saya di SNU milihnya modern. Kalau misalnya klasik tuh nanti bacanya Hanca atau kayak yang tulisan-tulisan Cina zaman dulu gitu ya. Jadi kayak klasik tuh berarti kalau misalkan kayak kita tuh belajarnya tentang gurindam, tentang folk tales, bawang merah, bawang putih gitu-gitu kayaknya. Jadi waktu itu akhirnya milih SNU, dan mungkin life is in SNU mungkin teman-teman sudah tahu ya, jelas kayak yang kalau misalkan lewat drama kayak gitu, drama-drama tentang pendidikan gitu yang sangat diinginkan oleh orang tua Korea. Itu adalah universitas ini ya, karena dia universitas nomor 1. Saya lupa dia rankingnya berapa di dunia, tapi kayaknya naik kemarin kalau nggak salah. Dan memang semuanya bagus ya, dan sangat jurusannya juga bagus. Profesornya tuh kayak yang benar-benar profesor yang dijadikan role model sama mungkin yang dari universitas yang lain. Saya juga nggak tahu sih, tapi mungkin seperti itu. Jadi kayak yang banyak buku-buku kayak tentang bidang yang mereka ituin juga gitu. Dan life in SNU, kalau untuk S2, S3 menurut saya teman-teman yang social science ya, terutama ini banyak yang mana sih saya nggak tahu ya, ada teknik juga nggak ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak yang social science atau kayak humanities itu sebenarnya ya berat sih, dalam artian maksudnya nggak cuma di SNU aja, tapi di S2 di Korea itu berat ya, maksudnya SKS-nya juga walaupun nggak banyak, tetapi kan kayak belajarnya pakai bukan bahasa ibu ya, jadi kayak yang kita harus ekstra double untuk dalam belajar gitu, dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Korea. Apalagi kalau dalam bahasa Korea kan berarti harus double gitu ya, bacanya Hangul dan lain sebagainya. Kemudian persaingannya kalau saya merasa itu S2 itu tidak terlalu persaingan ketat kayak S1 sih. Kalau S1 tuh dimanapun sepertinya nggak cuma SNU itu harus ekstra belajar keras gitu, karena nilai itu pakai yang presentation rate gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kan misalkan dapat A ya udah dapat A, misalkan bagus semua ya bagus gitu. Cuman kalau di Korea tuh kayak dia harus ada berapa yang A, berapa yang B kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kurang beruntung gitu, ya nanti nilainya nggak terlalu bagus kayak gitu. Nah kalau misalkan SNU, saya dengarnya kalau anak-anak S1-nya ini agak sedikit banyak persaingan ya, karena ya bayangin aja ini orang-orang pinter semua kumpulnya di situ. Jadi memang feel-nya beda kalau misalnya SN itu, kalau misalnya teman-teman naik bis gitu. Ya feel-nya feel orang pinter semua. Tapi yang S1 ya, S1 maksudnya karena kerasanya kan mereka kan susah ya masuk SNMPTN-nya tuh susah gitu kalau misalnya di Korea tuh ya. Jadi namanya Suneng. Itu kayak mereka harus belajar dari kelas 1 SMA untuk bisa masuk ini gitu. Jadi kayak ada level-levelnya gitu. Mereka harus belajar setiap hari kayak gitu. Jadi ngerasa banget ketika masuk sini tuh kayaknya ini pinter-pinter semua nih. Bahkan ada yang Sunengnya itu atau SNMPTN-nya tuh nilai sempurna itu ada gitu. Bayangin aja, SNMPTN nilai sempurna gitu ya. Atau apa UTBK ya sekarang ya. UTBK nilai sempurna itu banyak di SNU. Jadi karena kan berarti nilainya paling tinggi kan, karena masuk di nomor 1, dan itu kayak anak-anak S1 di SNU itu beberapa ada gitu. Kalau mungkin yang
udah pernah nonton Running Man ya. Running Man sama apa itu waktu itu Ilbak Il apa ya yang One Night Two Days. Itu pernah ke SNY waktu itu. Jadi kayak yang kayak nyariin anak-anak yang sunengnya nilai 100 gitu. Itu banyak kalau nggak salah. Tapi seru sih maksudnya dalam artian kalau yang di sebelah situ itu kan gerbang ya. Kalau sebelahnya ini adalah perpustakaan. Itu bagaimana dengan melihat perpustakaan ini itu 8 lantai itu saya merasa bahwa pendidikan itu sangat penting di Korea terutama di SNY. Jadi bayangkan itu perpustakaannya 8 lantai cuma buat di di kampus tuh 8 lantai itu dan saya belum pernah ke kampus yang lain yang saya nggak tahu ya, saya nggak banyak ke kampus-kampus yang lain gitu perpustakaannya seperti apa saya juga kurang tahu ya. Tapi itu saya merasa bersyukur bisa bisa jadi mahasiswa sini adalah karena perpusnya tuh enak banget gitu karena jadi kayak yang bener-bener bagus kayak gitu ya. Jadi lantai 7, lantai 8 tuh sudah kayak yang bisa reading room, bisa ada tempat buat kayak bersantainya juga. Misalkan capek itu ada buat kayak sofa biar buat tidur dan lain sebagainya. Di bawahnya ada kayak kafetaria dan lain sebagainya. Jadi kayak yang bener-bener pendidikan tuh penting banget di Korea. Jadi makanya mereka memberikan kayak yang fasilitas yang luar biasa gitu. Nggak cuma di SNU, di tempat yang lain juga udah integrated dan sudah sangat teknologi based ya. Jadi nyaman banget kalau mau kuliah di Korea memang gitu. Karena semuanya tuh gampang gitu. Apa website dan lain sebagainya tuh gampang kayak gitu. Terus apa ya? Apa dong? Saya bingung. Udah sih paling itu SNI itu ya. Enak sih maksudnya dalam artian oh, mungkin ada teman-teman yang mungkin tahu ya, jadi kayak pernah nonton drama atau gimana gitu. Dia tuh nggak terlalu dekat dengan station ya. Jadi kalau misalkan mau ke SNI itu harus naik bis lagi gitu karena dia memang di kaki Gunung Guanak ya. Jadi di sebelah ini di belakang gerbang ini kalau terus ke atas itu kayak setengahnya gunung itu gitu. Jadi di belakang kita itu adalah Gunung Guanak. Kemudian itu adalah satu level dari Gunung Namsan yang ada Namsan Tower-nya itu. Ketika teman-teman nanti punya kesempatan ke Korea bisa ke Namsan. Ketika melihat dari gerbang yang love itu ya, ada suka banyak ya di drama. Itu ketika melihat nanti ada gunung, nah itu Gunung Guanak. Jadi itu adalah satu level gitu. Di bawahnya itu adalah asrama saya. Dulu waktu saya masih di asrama, ketika melihat keluar itu pemandangannya Namsan. Jadi kayak Namsan Tower gitu di belakang gitu. Jadi memang satu level gitu. Kita di kaki gunung ya. Jadi kita suka bilang bercanda gitu anak-anak SNU di Indonesia SNU itu rumah sakit Guanak gitu ya. Selamat datang di rumah sakit Guanak gitu. Jadi karena susah ya, berat dan kayak yang banyak juga yang tidak tidak sedikit orang yang mungkin merasakan tekanan gitu sampai dikasih itu julukannya rumah sakit gitu. Jadi mungkin apalagi anak-anak teknik ya. Karena kalau teknik itu harus nge-lab, harus kayak ke reading room setiap hari gitu ya. Jadi ada project dengan profesor jadi berat kayak gitu. Terus apa? Jadi kalau misalkan setiap minggu gitu banyak yang naik gunung. Nggak cuma orang orang mahasiswa aja tapi kayak yang orang-orang Korea gitu biasanya naik gunung di Guanak gitu ya dari SN itu uniknya itu. Oke, mungkin next apa ya next? Nanti mungkin teman-teman saya akan menerima banyak pertanyaan aja kali ya. Jadi kayak saya bingung juga sih mau sharing apa gitu banyak ya. Kalau misalkan interesting stories gitu menjadi mahasiswa di Korea ya sudah banyak sekarang mahasiswa di Korea. Jadi ketika saya datang 2013, 2013, 2014 itu masih banyak yang masih belum terbuka gitu Korea itu masih sedikit gitu ya mahasiswanya. Cuman kesini-sini saya sudah kayak sering banget ketemu orang Indonesia, orang asing kayak gitu ya. Jadi tidak terlalu culture shock lagi, tidak terlalu gegar budaya lagi. Tapi mungkin kalau dulu masih kayak yang oh Korea itu seperti ini gitu ya. Jadi menjadi alien di negeri kimchi tuh bahkan kita KTP-nya namanya alien card ya. Jadi alien card saya juga nggak tahu kenapa namanya alien gitu. Padahal kan manusia gitu. Jadi mungkin kayak orang luar gitu ya. Jadi mereka menganggap kita tuh adalah orang luar gitu. Dan itu memang karena Korea tuh mungkin dulu terlambat ya mungkin apa kayak mendapatkan atau mereka emang kepo aja sih orangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman orang yang sedikit misalkan kayak kerudung atau misalkan kayak yang agak sedikit nyentek gitu dan itu akan diliatin gitu ya. Jadi akan sangat mendapatkan banyak pandangan-pandangan yang aneh, tapi ya udah biasa aja sih. Terus culture shock apa ya? Mungkin ya sama seperti apa yang kita lihat di drama, di film kayak gitu ya. Jadi mereka suka banyak sekali di situ yang makan samgyeopsal dengan minum soju. Itu kayak pemandangan-pemandangan apa namanya biasa gitu ya di situ. Jadi mungkin yang teman-teman yang tidak bisa minum akan sedikit culture shock ya dengan budaya minum-minuman di Korea atau budaya hesik atau budaya makan di luar kayak gitu ya bersama profesor. Tapi karena ada corona jadi nggak terlalu ramai kayak gitu ya kayak dulu tuh ramai banget. Kemudian culture shock di Korea apa ya?
Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sudah nyaman aja sih temen, apa namanya, apalagi kalau misalkan bisa bahasa Korea ya, jadi itu enak, bisa baca, bisa kalau misalkan bingung gitu tanya. Kalau sekarang sih sudah, kalau lagi di sana ya pakai Nevermap, pakai map gitu kan udah gampang ya, jadi nggak terlalu bingung. Kemudian pengalaman fangirling karena tadi kayaknya diminta kayak satu fangirling, banyak sih, mungkin mahasiswa-mahasiswa saya sudah pada tahu ya. Jadi kayak yang ya nonton konser pernah, nonton fan meeting pernah, kayak gitu ya. Kayak gampang sih. Maksudnya dalam artian kalau di Korea tuh kalau kalian tuh penyuka K-pop dan K-drama itu adalah surga surga dunianya ya. Jadi mau nonton fan meetingnya siapa ya tinggal beli tiket, mau nonton teaternya siapa ya tinggal beli tiket, kayak gitu ya. Apa namanya, konser juga gampang walaupun sekarang masih belum ada sih ya, jadi gitu. Atau misalkan ke kafenya apa artisnya siapa, ke kafenya misalkan kalau yang suka BTS bakal seneng sih. Di sini sekarang lagi ramai banget BTS semua, kayak yang poster-posternya dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak yang memanjakan mata teman-teman ARMY semua kayaknya. Kayak gitu sih. Terus apalagi? Apalagi ya? Udah ya kayaknya. Mungkin nanti lebih banyak yang bertanya kali ya Mbak Vinda ya. 15 menit lagi. Oke. Mungkin saya menerima pertanyaan aja deh, nggak apa-apa, karena maksudnya kayak mungkin teman-teman kepo di mana gitu ya, nanti saya akan jelasin kayak gitu. Atau ada dari panitia, ada request apa Kak? Mau di-sharing apa? Kayaknya Mungkin kalau sudah dari ini. panitia Iya, nggak ada Bu, mungkin ada ya. bisa istirahat 5 menit dulu. Oh oke, boleh. Ya, Kita sambil untuk istirahat peserta dulu. mungkin ada yang masih Tanya ya. mau, iya masih mau menyusun pertanyaan. Boleh, boleh. Iya, Iya, boleh. silakan Sip. untuk operator istirahat ya. Baik, kita sudahi sesi istirahat ini dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi ini nanti sistemnya akan dibuka 3 pertanyaan dulu. Lalu nanti di sesi selanjutnya akan dibuka lagi untuk 3 pertanyaan lagi. Nah, untuk Ibu Feby, apakah sudah melihat banyak sekali Bu yang antusias? Ini dijawab semua apa 3 doang? 3 doang ya tadi? 3 dulu aja Bu, silakan dipilih 3 3. dulu. Iya, Oke. dipilih 3. Ini ada yang mirip sih. Bentar. Oke. Ini ada harusnya ini kayak di jauh nih ya kita sih. Tunggu. Oke. Sekalian saya jawab gitu. Mungkin bisa kayaknya. Oke, jadi tadi kayaknya nggak apa-apa deh. Maksudnya kalau misalkan sampai jam berapa sih? Sampai berapa menit? Masih berapa menit? Sampai jam 12 Bu kalau di Jakarta. Oh, sampai jam 12. Oke, cepet-cepet aja kali ya. Maksudnya saya maksudnya kayaknya ini penting juga. Untuk dari Mbak Aderani ya, nanti saya akan coba menjawab singkat ke bawah gitu. Kayaknya beberapa ada yang itu. Kalau untuk KGSP itu hanya S2, S3, setahu saya spesialis itu nanti tidak masuk ya. Jadi tetap ke S2-nya. Jadi misalkan S2-nya ya bidangnya di apa, karena dulu saya pernah itu teman seangkatan KGSP itu beliau ngambilnya S2-nya, bukan spesialis ya, bukan residen. Jadi nanti S2 kalau nggak salah. Tapi perbedaan dengan jurusan lain kayaknya nggak sih Mbak. Untuk S2 sama sih, nanti dia masuknya ke sains, lebih banyak penelitian dan lain sebagainya gitu. Tapi nanti mungkin bisa dicek lagi di website resmi dan kayak universitasnya kayak gitu. Kemudian Cica, halo Cica. Oh ya, ini belum saya share ya di sini. Oh ya, ini penting. Sebenarnya ada di blog, nanti bisa dicek ya, teman-teman bisa baca kalau lagi free gitu, baca tentang kehidupan di Korea waktu itu ya. Jadi part time boleh. Jadi S2, S3 itu graduate itu maksimal 20 jam kalau tidak salah. Apa 30 ya? 1 minggu. Jadi tapi kalau misalkan menurut saya kalau memang KGSP ini cukup banget untuk bisalah nabung gitu ya untuk asrama. Kalau asramanya nggak terlalu mahal itu bisa. Dan di blog saya juga saya pernah sharing tentang bagaimana kayak per bulan tuh seperti apa kayak gitu ya. Itu cukup menurut saya KGSP, asal nggak main terus ya, asal nggak nonton konser 2 kali setiap bulan. Tertekor. Jadi kalau
nyantai aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan mau part time kalau bisa setelah coursework ya. Kemudian tadi ada yang menanyakan juga tentang bagaimana kayak semesteran di sana ya, coursework atau kayak mata kuliah. Kalau S2 setahu saya tergantung jurusan ya. Kalau saya sendiri waktu itu sampai semester ketiga masih coursework dan 1 semester free untuk tesis ya. Tapi kalau S3 itu 6 semester ya. Jadi 6 semester masih ada coursework. Korea tidak sama dengan Inggris ya. Kalau Inggris itu dia hanya penelitian kalau nggak salah, jadi tidak ada coursework atau tidak ada kayak yang mata kuliah yang menjadi nilai kayak gitu. Kalau Inggris kalau nggak salah research based, tapi kalau di Korea itu nilai mata kuliah ada dan itu wajib. Kemudian ada qualification exam untuk kayak sebelum lulus gitu ya. Jadi setiap jurusan beda-beda juga kayak gimana nya gitu. Dan nanti harus maksimal per SKS. Jadi ada kayak SKS maksimal. Seperti kalau S1 di UGM misalkan 144 gitu ya, maksimal 149. Nah, itu kita juga harus ada minimalnya kayak gitu. Nah, kalau part time nanti setelah habis coursework aja, kalau memang masih KGSP sudah punya gitu ya. Kalau misalkan kecuali kalau saya dulu karena udah 1 tahun selesai, tapi masih ada 1 tahun, maksudnya saya masih belum selesai, jadi saya harus kayak saya harus apa tuh namanya part time kayak gitu. Kemudian interview bahasa Inggris. Semua bahasa Inggris kecuali teman-teman sudah punya topik level 6 dan mereka akan mengajak pakai bahasa Korea mungkin, tetapi kalau kedutaan besar belum tentu yang menginterview bisa bahasa Korea. Jadi pakainya bahasa Inggris. Jadi makanya bahasa Inggris itu sangat penting. Kemudian certificate sudah saya jelaskan ya tadi ya. Topik TOEFL, IELTS itu sebagai pilihan dan itu sebagai nilai yang plus kayak gitu. Biaya saat menyiapkan dokumen. Nggak tahu, nggak inget. Berapa ya itu ya? Dokumen apa dulu ya ini ya? Ngeprint kali ya mungkin. Aduh saya kurang tahu ya, mungkin 500.000, 1 juta gitu ya, mungkin untuk kayak notaris dan lain sebagainya. Karena teman-teman harus apostil nanti ya. Jadi salah satunya syaratnya adalah ijazah itu harus dilampirkan kayak disahkan oleh kedutaan besar dan itu kalau harus ke Jakarta kan. Kalau misalkan mau lewat agen itu nggak usah 1 lembarnya 500.000. Jadi itu modal di situ sih. Tapi paling nggak kalau misalkan modal itu untuk IELTS dan lain sebagainya, saya pikir 2 juta itu kan buat IELTS ya, 2,5. Ya 3,5 4 jutaan mungkin kalau nggak ke Jakarta gitu ya. Kemudian maksimal umur pendaftaran sudah ada ya tadi 25 tahun untuk S1. Saya kurang tahu apakah sudah kalau misalkan sudah S1 bisa S1 lagi itu nanti apa namanya bisa dicek lagi ya. Tapi kalau misalkan sudah S1 mah kenapa nggak S2 aja? Langsung S2 aja kayaknya mending. Kemudian exchange itu minimal 1 semester, maksimal 1 tahun, itu full semua ya, 500.000 per bulan. Jadi bisa dicek nanti di GKS kayak gitu. PPT nanti bisa tanya ke panitia ya, boleh di-share apa sok aja di-share nggak apa-apa. Oh ya, kemudian topik itu ketika sudah 1 tahun belajar bahasa Korea ya, itu harus mencapai level 3. Kalau nggak nanti dipulangin. Enggak ding. Dikasih kesempatan enggak kalau tahun ini udah nggak bisa jadi minimal ada level 3 itu harus sudah lulus mau dia belajar bahasa Korea mau dia jurusannya bahasa Korea mau enggak itu level 3 itu harus lulus gitu ya. Kemudian presentasi sains dan sosial saya tidak tahu tetapi tergantung moodnya pemerintah Korea sih mau mereka punya tujuan apa di balik ya jadi misalkan mereka lebih memfokuskan ke sains ya nanti sains lebih banyak tapi setahu saya ya nggak kayak gini sih mungkin 50-50 kayak gitu ya. Kemudian tadi yang cara belajar S2 kalau nggak salah tadi ada di bawah juga ya jadi cara belajar S2 itu sama sih kayak di Indonesia maksudnya kayak paper gitu ya review paper dan lain sebagainya ketika presentasi kalau di jurusan saya tidak pakai PPT karena kita belajarnya sastra ya jadi lebih banyak baca gitu ya. Jadi kita bikin kayak tulisan gitu terus kita baca. Kalau di tempat-tempat lain mungkin tergantung jurusan ya. Jadi kayak bisa pakai PPT juga kayak gitu. Kemudian KGSP untuk S2 itu harus lulus S1. Jadi kalau misalkan masih ada 3 ya berarti S1-nya di sini aja nggak apa-apa. Nggak usah ngulang di Korea lagi nanti lama lagi dong. Kayak gitu. Kemudian tergantung ini saya langsung ya. Jadi saya sesuai dengan saya nggak milih nih nggak apa-apa kan Iya nggak apa-apa Bu. kayaknya penting juga sih. Iya.
waktunya, tapi mungkin kayak kalau udah waktunya udah ini saya pilih. Untuk penelitian College of Humanities tergantung ya nanti ya, maksudnya dalam artian tergantung jurusannya dong. Kalau misalkan saya sastra ya, contohnya tentang novel Korea, tentang puisi, tentang drama kayak gitu ya. Dramanya maksudnya drama jadul ya. Kalau di sini tergantung universitas sih. Jadi misalkan mereka punya tendensi atau kecenderungan di penelitian di mana kayak gitu, di yang bagian apa kayak gitu. Itu kalau humanities seperti itu, lebih ke studi pustaka ya, kayak kebanyakan itu. Karena saya nggak pakai statistik kalau di jurusan saya. Gitu. Oke, GPA, KGSP turun di bawah 3 nanti mendapatkan warning. Setahu saya itu warningnya 3 kali. Kalau misalkan sampai 3 kali masih belum naik GPA-nya, atau misalkan kita kayak berbuat hal yang buruk, misalkan yang sampai violate apa namanya aturan-aturan, itu biasanya nanti didepak dicabut gitu ya dari KGSP. Tapi setahu saya di bawah 3 itu dapat 1 kali peringatan. Nanti kalau misalkan terus-terusan maksimal 3 kalau nggak salah. Itu tahun 2013 ya. Tapi kalau misalkan sekarang saya kurang tahu. Boleh personal statement di skripsi neliti apa boleh, nanti sesuai dengan study plan ya, mau belajar tentang apa kayak gitu. Sistem pendidikan di Korea Selatan apakah berbeda? Itu kalau nggak salah di blog saya ada ya. Jadi nanti enggak sih, sama SMA, SD, SMP, SMA-nya sama 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, kuliah 4 tahun. Tapi bedanya orang Korea lebih suka belajar ya, atau memang mereka dipaksa untuk belajar karena keadaan masyarakat yang ya gitu ya, mereka sangat mementingkan pendidikan ya, karena sukses di kehidupan itu penting gitu, dan itu apa ditentukan dari pendidikan. Kalau misalkan memang dia pendidikannya tinggi, biasanya dia otomatis akan mendapatkan kayak pekerjaan yang bagus, uang yang banyak, kemudian status sosialnya naik, dan lain sebagainya kayak gitu. Tesis sesuai dengan jurusan ya. Makanya saya tadi make sure kalau jurusannya itu sesuai dengan passion. Kalau misalkan memang nggak bisa bahasa Korea, jangan ngambil yang reguler. Jangan ngambil yang ilban atau reguler, itu nanti pasti akan pakai bahasa Korea. Karena saya di SNU seperti itu. Jadi kalau misalkan memang nggak bisa bahasa Korea, ambilnya international studies aja gitu, karena dia akan bisa pakai bahasa Inggris. Jangan Korean studies juga. Korean studies di SNU itu pakainya bahasa Korea. Jadi kalau memang nggak mau menulis tesis pakai bahasa Korea, ambilnya international studies aja, nanti pakainya bahasa Inggris. Kalau KGSP tidak harus kembali ke negara asal ya, tidak seperti LPDP. Yang penting ya selesai dengan, yang penting kontribusi aja ya. Kita tahu diri lah ya, maksudnya dalam artian jangan terus kayak tapi mereka nggak akan ngecek sih. Tadi IPK sudah ya turun. Sertifikat lomba bisa menjadi nilai, tapi ya lombanya mungkin lomba tingkat nasional, internasional ya, yang diituin, atau kayak paper dan lain sebagainya kayak gitu. Apakah benar jika dari universitas yang dipilih setidaknya ada kampus di luar Seoul untuk kemungkinan bisa lolosnya? Katanya iya, tetapi saya tidak tahu. Jadi makanya ambil aja satu yang kira-kira di luar Seoul gitu, yang bagus gitu misalkan. Ya kayak gitu. Tadi udah yang bahasa Inggris interview. Bentar, ini ada teknik penerbangan ya Mas Frederikus ya. Berhubung dengan penilaian, apakah selalu disamaratakan berdasarkan IPK yang didapat? Iya Mas, maksudnya dalam artian IPK itu menjadi nilai yang paling tinggi kalau saya mendapat, kayak saya tahu ya, sepanjang yang saya tahu IPK itu menjadi nilai yang tinggi di antara application yang lain. Tapi itu untuk exchange biasanya. Tapi kalau misalnya untuk yang ini ya paling nggak sama lah ya, mirip. Dan itu saya kurang tahu bagaimana mereka melihat cara menilainya seperti apa. Tapi yang penting adalah dokumen tuh harus sudah jelas sesuai dengan apa yang diminta gitu. Karena kalau misalnya udah nggak sesuai itu biasanya nanti ya udah salah duluan kan dari awal. Itu aja sih mungkin. Study plan bebas sih, nanti bisa dicek ya cara membuat study plan di internet banyak. Jadi kayak yang paling nggak kalau di application form itu satu kertas, satu halaman gitu loh. Introduction sama study plan biasanya satu halaman, tidak terlalu banyak karena kan mereka juga bacanya banyak ya. Yang penting itu sih. Tadi sudah ya yang lulus D3 transfer S1. Yang penting di atas 3 sih menurut saya IPK itu. Kayak gitu. Saya kurang tahu kalau motivation letter boleh ada yang nggak ditulis nggak ya. Yang penting ya yang sopan-sopan aja nggak sih? Maksudnya jangan yang terus ada sesuatu yang aneh terus disebutkan
gitu. Kalau misalkan motivation letter lebih ke kayak kamu mau kenapa, mau milih Korea tuh kenapa kayak gitu ya. Jurnal yang pernah terbit apakah harus ditranslate? Nanti bisa dicek di application guidelines, nanti biasanya mereka suruh menyertakan ya, tapi saya kurang tahu apakah harus ditranslate apa tidak, karena waktu itu saya belum pernah. Oke, masih banyak banget ternyata ya Vinda ya, cinta mantap. Iya Bu, masih Oh, ada 10 menit. masih ada 10 menit, oke. Iya. Ini paling nggak yang nanya tahu lah ya, saya nggak menyebutkan namanya ya, jadi saya ini sesuai dengan itu, apa, dari atas. Ini sekarang saya dari Mas Denny ya, kalau lebih molor, apakah beasiswa tetap diberikan utuh atau tidak? Sekarang tidak, sudah tidak ada lagi katanya, maksimal 2 tahun dan 3 tahun kalau untuk S3, kayak gitu ya. Kalau sudah punya TOPI level 6, tidak harus mendaftar ke bahasa Korea kok, tenang aja. Jadi, maksudnya bisa daftar apapun, karena kan itu cuma sebagai sertifikat bahasa ya, maksudnya bahasa untuk ya kita bisa bahasa Korea nggak kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk yang S2, mendaftar S2 itu bulan Februari dan Maret, dan baru bisa ujian skripsi bulan Februari. Yang penting sudah bisa lulus sebelum berangkat, yaitu sebelum bulan Agustus. Berangkat ke Korea itu biasanya Agustus. Kalau lulusnya pas bulan Agustus nggak apa-apa, karena dulu teman saya juga ada yang baru lulus bulan Juni apa bulan Juli gitu ya, Agustus bahkan awal gitu baru lulus, terus dia berangkat. Yang penting ada surat keterangan lulus. Kalau misalkan memang tidak bisa ya berarti nanti ya hangus berarti ya, kalau nggak bisa berangkat ya. Yang penting ya ujian dan revisinya cepetin aja kayak gitu. Tadi part-time sudah ya Mas Omi, di atas tadi boleh 30 jam. Kemudian tadi juga yang PPT individu itu tergantung jurusan. Kemudian membuat laporan rutin dari Mbak Gloria, enggak ada sih kayak gitu, karena sudah terintegrated biasanya mereka. Paling suruh sign aja, sign tanda tangan buat aku udah dapetin apa, setiap bulan kan dapetin beasiswa tuh bisa dapat tanda tangan kayak gitu, suruh tanda tangan. Waktu keberangkatan ditentukan dari Korea ya nanti. Mereka menentukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita menentukan milih di antara itu, kayak gitu. Ketika sampai di sana pertama kali harus dilakukan, pergi ke kampusnya dong. Biasanya nanti dijemput kok, tenang aja. Nanti mereka, kalau KGSP tuh enak teman-teman tuh, karena kalian tuh akan ada koordinatornya dan akan dijemput nanti bareng-bareng sama mahasiswa asing yang lain, kan nanti akan dibuatkan ARC-nya, alien card dan lain sebagainya. Itu enak banget lah pokoknya kalau KGSP. Kalau sekarang saya ngerasa ya, karena sekarang saya bukan KGSP, jadi saya benar-benar apa-apa tuh harus sendiri gitu. Karena kalau yang di beasiswa sekarang ya walaupun fully funded, tetapi tetap kayak yang kemarin saya berangkat juga sampai sini ya sendiri, terus mau beli apa-apa juga sendiri kayak gitu. Kalau di KGSP tuh benar-benar yang karena banyak kan orangnya, jadi sekalian semua gitu. Kalau kemarin sih ya bikin alien card juga sendiri gitu ya. Jadi agak berat kalau memang sendiri. Baru pertama kali itu susah, bingung. Tapi kalau misalnya sudah pernah kan alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau KGSP itu udah gampang, tenang. Kalian tergaranti gitu ya, terjamin lah pokoknya. Topik sudah ya Mbak Monica tadi. Ini menarik nih. Waktu Bu Feby mengambil keputusan untuk S1 bahasa Korea dan S2 di Korea, ada pertentangan tidak dari keluarga sendiri? Ini kayaknya kalau S1 bahasa Korea ditanyainnya ke panitia nih. Panitia dulu ditentang nggak milih S1 kalau saya sih dari keluarga alhamdulillah nggak ya, tapi mungkin nyinyir orang-orang sekitar, apaan bahasa Korea gitu dulu zaman S1. Tapi sekarang udah enggak lah ya, S1 bahasa Korea tuh udah top 3 ya kalau nggak salah di UGM, jadi maksudnya di FIB ya, kok di UGM gaul banget gaya. Maksudnya dalam artian tuh udah karena Hallyu juga, karena Korean Wave, dan sudah banyak berkembang kayak gitu ya, jadi sudah banyak terbuka. Berapa menit lagi, Vin? Masih ada 8 menit lagi kok Bu. Oke. Iya, sampai 12.10 ternyata. Besok nih. Tadi topik, banyak kan topik ya, tuh kan, bener kan, banyak yang topik, padahal saya tadi sudah lihat, sudah bilang kok. Oke, ini dari Mbak Mutia, tanya seputar life in Korea. Kita sebagai muslim ada waktu sholat, apakah ada ruang khusus untuk para mahasiswa? Tidak ada. Tidak ada musolanya. Jadi tergantung sih, kalau misalkan ada kampus yang memang punya musola, tetapi kan musolanya satu kampus satu ya. Jadi bayangin aja kalau misalkan gedungnya di gedung 32, musolanya di gedung 1 misalkan kayak gitu kan, berarti harus kayak menempuh berapa menit
jalan gitu ya. Kalau di kita kan setiap fakultas ada musolanya ya biasanya. Kalau di Korea sih nggak ada karena bukan negara muslim ya. Jadi harus membuat ruang khusus sendiri sih. Dan sepanjang saya di Korea, sepanjang saya di SNU, biasanya saya biasanya sholat di tangga darurat sih. Paling kalau misalkan di perpus dan ya nyantai aja sih, nggak apa-apa. Bismillah kan kita nggak mengganggu orang lain ya. Tapi ada juga yang nggak boleh gitu. Kadang jangan sholat di sini gitu. Atau mungkin karena memang ada tempat yang lain. Tapi kalau misalkan memang nggak ada ya nanti kalau misalkan ditanyain ya bilang aja kan saya butuh sholat kayak gitu. Kalau perkuliahan bertabrakan sih biasanya nggak sampai selesai gitu. Maksudnya dalam artian sudah selesai terus masih ada waktu sholat ya paling nggak ya itu habis selesai gitu sholat. Atau nggak izin di tengah-tengah biasanya saya dulu gitu. Kalau sekarang kan online ya. Yang kelasnya masih online jadi ya tergantung ya nanti misalkan mau mendengarkan dulu baru sholat nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah belum ada yang sampai menabrak waktu sholat ya. Maksudnya gimana ya nih ya? Apa yang surat rekomendasi dosen bahasa dan dosen pelajaran biasa itu maksudnya dosen bahasa tuh yang dosennya dari fakultas itu sih, maksudnya dari jurusan kita biasanya rekomendasi itu ya. Jadi 2 gitu, nanti mungkin bisa dicari dua dosen yang di fakultas atau di jurusan teman-teman yang sudah pernah mengajar teman-teman lah pastinya ya. Saya maksudnya nggak tahu nih apa mungkin kok di kita kan nggak ada ini ya. Nggak ada spesifik harus dosen apa sih, yang penting dosen dari tempat kita belajar aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kita mintanya dosen yang lain kan juga aneh juga ya. Maksudnya dari dosen dari jurusan teman-teman aja nanti gitu. Tidak ada pengalaman kerja yang maksudnya harus dilampirkan maksudnya boleh ditulis cuman nggak usah maksudnya dia tidak sebagai syarat utama ya kayak gitu. Magang gitu juga nggak ada, maksudnya harus berapa gitu nggak ada kayak gitu. Kalau misalkan kayak shifting di Inggris itu harus 2 tahun kerja dulu baru bisa mendaftar S2 kalau nggak salah saya pernah tahu ya kayak gitu. Ini kalau yang saya nggak jawab berarti sudah saya jawab ya. Kayak misalkan mendaftar di kota lain itu ya itu bisa jadi juga ya karena banyak yang tidak ini. Oh, tips trik menjawab interview. PD sih. Dan saya dulu pernah belajar kayak dulu pernah ikut kayak yang suka interview gitu. 3 seconds impression. Jadi ketika kita masuk 3 detik impression itu penting ya. Kalau misalnya kita kelihatan kayak yang gitu, kayak yang oh ini anak nggak serius nih atau kayak nggak pede nih kayak gitu. Jadi kayak yang senyum, pede. Kayak kalau misalkan kira-kira nggak tahu jawabannya ya pikir dulu terus habis itu tetap pede gitu jawab walaupun jangan berbelit-belit sih, yang penting langsung tek aja kayak gitu. Kalau tadi sudah ya tipsnya yang tadi hal-hal yang harus diperhatikan tadi tips trik ya sudah kalau nggak salah, bisa cek di blog juga nanti bisa di share. Biaya liburan kita mantap. Biaya liburan sendiri guys. Biaya liburan sendiri ya, tiket PP hanya 1 kali dan 1 kali pas pulang. Ini saya sekarang milih aja ya. Sudah banyak. Kalau yang saya nggak jawab berarti saya sudah jelaskan di sebelum-sebelumnya. Oke, ini banyak ke IP sih ya. Oke, udah sih ini udah kok ternyata. Udah selesai. Yang lain ternyata itu sudah banyak ya. Untuk SNU maupun universitas lainnya banyak makanan halal nggak? SNU punya makanan halal, tapi gara-gara corona lagi tutup ya kantinnya. Jadi nggak banyak yang punya makanan halal lah, itu harus kita perhatikan sendiri ya. Kalau part time tadi sudah ya saya jelaskan, boleh 20-30 jam. Itu sih kayaknya panitia, sudah ya? Kayaknya sudah semua ya. Apalagi. Terima kasih Bu Febi karena telah menjawab semuanya nih. Mayoritas pertanyaan ya, semua pertanyaannya dijawab.